Ya, itu gini nih, Bu. Kalau saya kan masuk ke adanya ini, Heeh, mungkin karena gas ini, heeh. alhamdulillah sudah lebih jarang gitu. Berkurang lah ya. Jarang lah. Oh, malah jarang. Cuma hanya nafas tuh ya. Emosinya Sama dicoba nggak? yang Ditekuk gitu. Itu memang nggak sengaruh itu sih. Terutama yang orang-orang insomnia ya. Kalau yang susah tidur, pakai itu dijamin deh. Belum selesai waktunya kita udah tidur. Kalau dijalaninnya rutin ya. Mudah-mudahan sih ada manfaatnya ya. Soalnya kan balik lagi saya bilang, saya menyampaikan kewajiban saya gugur. Tinggal ibu-ibu tuh yang udah dikasih. Kalau nggak dijalanin, nah kewajibannya nggak gugur. Ya, ini masih berkelanjutan lagi, ini masih terus ya, jadi kayaknya holistik saya jadi kebanyakan mental health ya, belum main ke physical health, karena ibu-ibu ya, bukan ibu-ibu, zaman sekarang itu kita yang dipertanyakan itu sekarang kewarasan kita ya, kewarasan kita yang sudah semakin terkikis setiap harinya gitu ya, bertahan untuk stay waras itu susah. Susah. Iya gitu, karena zamannya. Jadi kalau saran saya pagi-pagi itu jangan buka berita ya, jangan mau berita apapun, mau CNN, mau TV One, mau apapun. Itu kalau ibu-ibu sambil masak pagi-pagi jangan buka berita ya, jangan setel berita gitu. Kita setel TV, nyala berita, terus kita sambil masak gitu. Itu merusak ya. Mendingan almat surat pagi ya, kalau nggak doa pembuka rezeki di pagi hari, mendingan sambil dengerin itu ya, dengerin berita itu kita jadi ngomel-ngomel sendiri ya. Pasti kan itu setiap hari beritanya bikin kita emosi, udahlah emosi kita tinggal segitu-segitunya ya, udah kesabaran kita setipis tisu ya, setipis tisu yang 3 ply ya, yang 20.000 tiga ya, udah habis ya sama berita ya. Ya, jadi dari kemarin itu hampir 90% pasien saya yang ngeluh itu bukan sakit fisik ya. Jadi penyakit mereka sebenarnya emosi yang disimpan. Ya, jadi kok bisa ya emosi kanker itu, kok saya nggak pernah punya penyakit apa-apa. Tahu-tahu saya sekarang dideteksi kanker, saya dideteksi autoimun. Iya, ibu nggak nyimpan penyakit, tapi ibu ngumpulin emosi, ya. Ya, kalau uang ditabung bisa berbunga, ya sama sih. Emosi juga ditabung berbunga, tapi bunganya berupa autoimun, kanker, ya, atau penyakit degeneratif, gitu, ya. Terus tubuh itu nyimpen next ya. Nah, tubuh itu disimpannya di mana sih, di penyakit itu, emosi-emosi itu disimpannya di mana? Jadi tubuh kita ini dari ujung kaki sampai ujung kepala itu kita punya tabungan emosi yang tidak dirilis. Nah, makanya kemarin itu salah satu rilis emosi dengan nafas itu tadi. Dan nanti ada yang teknik tapping, ada teknik yang lainnya lagi. Ini biar nggak jadi tabungan ya. Coba next. Ketika rasa takut, sedih, marah atau kecewa tidak bisa diungkapkan sejak kecil, sistem saraf belajar untuk bertahan. Tubuh terbiasa dalam mode waspada. Ya, jadi kalau kita pasti punya emosi, ya entah itu sedih ya, kita lagi nangis, kan anak kecil ya, kita kebiasaan nangis, diam, diam nggak? Udah tahu anak nangis ya, kalau kita bentak tambah nangis ya, tapi kita nyuruh dia diem nggak, ya makin nangis ya. Padahal kalau dia diem, kitanya ngediemin, dia berhenti. Diem nggak, mama cubit nih, ya makin nangis ya orang ya gitu. Nah, jadi terus ada yang saking takutnya, jadi dia diem. Nah, itu kan berarti emosi nggak tuntas. Berarti dari kecil aja kita sudah terbiasa tidak pernah menuntaskan tangis. Jadi kalau ada anak nangis, usahakan kita bilang, ya udah kalau masih sakit nangis aja dulu. Tapi jangan lama-lama ya. Kamu kan mau sekolah, ya. 5 menit lagi aja nangisnya. Kayak gitu. Sampai ini ya, sampai iklan ya, atau sampai apalah kayak gitu. Jadi tapi biarin bahwa adek kenapa nangis, sakit ya. Adek kecewa, adek takut, ya udah nangis. Nanti kalau takutnya udah hilang, nangisnya berhenti ya. Jadi dia akan tahu bahwa nangis ini adalah tahap untuk menyelesaikan emosi yang terkandung, yang dia rasakan saat itu, entah dia takut, entah dia sakit, entah dia apa. Jadi bukan
Diam nggak? Oh, berisik, berisik, berisik. Gak enak banget sih denger anak nangis pagi-pagi. Iya, memang gak enak. Tapi jadi dia tidak pernah tahu cara merilis. Nah, itu yang terjadi di zaman kita. Nah, kita tidak pernah tahu sebenarnya kita emosi apa. Jadi apa aja nangis. Nah, jadi kita harus kenalin, adik nangis kenapa? Oh, adik nangis sedih ya? Ya udah. Gitu. Jadi itu saran kita ya. Jadi nah yang udah gede kayak kita, oke, kita nangis, kan kita nangis nih ya, dibentak suami misalnya. Kita kecewa, nangis. Ya udah, terus kita ngomong, "Ya Allah, sakit banget ya dibentak." Omongin. Ya, udah, saya bukan marah sama suami saya. Saya sedih nggak biasa dibentak, tahu-tahu saya dibentak. Nah, itu omongin. Jadi begitu selesai, begitu kita ngomong, ini saraf di otak belakang tuh dengar, oh saya nangis karena saya nggak terima. Setelah selesai emosi saya keluar, udah. Nah itu nggak jadi simpenan tuh Bu, kalau begitu. Ngomong sendiri. Harus ada suara. Tambah panjang Bu. Iya, jadi harus dikeluarkan. Ya, ijab kabul, istilahnya tuh ijab kabul. Ya, gitu. Makanya saya bilang kan itu ada orang yang terapinya nulis, terapinya voice note. Nah, itu bagian dari terapi. Tapi kalau tidak kita keluarkan, itu selamanya akan jadi seperti. Nah, makanya sekarang kita yang punya anak kecil, yang masih Nabu Rahma yang masih anak kecilnya masih banyak, itu bisa dipraktekin ya. Jadi kalau anak-anaknya nangis, langsung kita konfirmasi, kita validasi. Jadi anak sekarang kan butuh validasi. Nah, karena dari kecil tidak pernah kita validasi. Ya, makanya kita validasi. Kamu kenapa? Kamu sedih? Kamu takut? Kamu apa? Gitu. Terus ketegangan di leher, bahu, dada, gangguan pencernaan, sulit tidur, cepat lelah, overthinking, dan mudah cemas itu bukan sekedar fisik, tapi respon tubuh terhadap emosi yang belum aman untuk diproses. Ya kan ada orang yang sakit nangis sampai mual, ya kan ada orang yang nangis sampai orang takut sampai terkencing-kencing, ya ada orang yang ketakutan sampai BAB, ya ada yang keringetnya nggak berhenti-berhenti kalau panik. Nah itu beda-beda, respon tubuhnya beda-beda ya. Lingkungan yang membuat anak menekan emosi, merasa tidak didengar atau merasa tidak aman, membentuk pola dalam tubuh sebagai bentuk perlindungan. Ya balik lagi itu, jadi validasi itu bukan cuma tentang keberhasilan dia, eksistensi dia, tapi validasi itu juga berikut perasaan emosi kita sebagai manusia. Jadi mau anak-anak, mau orang dewasa, validasi itu butuh. Ya, semandiri-mandirinya cewek itu butuh. Semaco-maconya laki, semaskulin-maskulinnya laki butuh validasi, ya. Emosi yang tidak terselesaikan tetap tersimpan di sistem saraf, otot, dan organ sampai kita memberi ruang aman untuk dilepaskan dan dipulihkan. Nah, dengan kita latihan nafas, itu kita ngelepas sedikit-sedikit, ya, sedikit-sedikit kita lepas. Karena kalau kita nggak lepas selamanya, ya itu insya Allah jadi tabungan kita. Makanya kenapa kalau usia udah 40 ke atas, enaknya ikutin kajiannya Agim. Karena Agim itu isinya tazkiyatun nafs. Ya, jadi pengendalian diri gitu. Kalau nggak kohdenis deh. Itu sih, ngapain kita ngiri ngeliat orang, ngapain pusing ngeliat orang. Nah, jadi dengan kita banyak kedengar kayak gitu, amarah kita yang tadinya panas, yang udah kepala ngebul-ngebul tuh bisa adem lagi. Ya, jangan lagi kayak gitu dengerin ceramahnya Habib Rizik, Habib Bahar, itu yang semangat berapi-api. Ya, itu momennya beda ya. Tapi kalau kita memang mau nenang, jadi kita juga tujuan kita mau ke kajian itu kita mau ngapain ya. Kalau kita tujuannya tazkiyatun nafs, ya cari usahat nuzul zikri. Nah, itu tuh arahnya ke sana tuh di atas tazkiyatun nafs ya. Kalau yang niatnya mau cari ilmu, Adi Hidayat. Ya, Ustadz Adi Hidayat tuh ilmu tuh, Khalid Basalamah itu ilmu isinya gitu ya. Jadi kalau mau nyari fikihnya segala macam itu ke sana. Nah, tapi kalau kita mau nyari titik sadar atau kayak gimana, nah kita jadi beda tujuan kita, beda cari ustadznya. Karena kalau enggak kita ngerasa kayaknya bukan gue banget deh. Bukan gue banget, jadi bukan ustadznya yang ilmunya nggak pas, tapi tujuan kita, hasrat kita, maunya kita nggak sesuai tematik.
Gitu. Jadi ibaratnya baju salah kostum. Next. Nah, jadi penyakit autoimun ya, penyakit autoimun itu sebenarnya bukan penyakit baru ya. Ini penyakit lama, justru asal penyakit itu autoimun ya. Ini disebutnya penyakit 1000 wajah. Silakan Ibu Google, jadi penyakit apa aja tuh sebenarnya autoimun. Jadi orang jangan takut, rematik itu autoimun. Ya, psoriasis yang merah-merah ngejeplok-ngejeplok itu autoimun. Ya, jadi terus dispepsia itu autoimun. Jadi kalau saya dibilang autoimun, nah kalau ditanya Ibu kena autoimun di sistem apa? Gitu tanya. Jadi bukan oh saya autoimun, autoimun apa? Autoimunnya yang di mana? Nah, autoimun itu adalah tubuh itu bingung. Ya, tubuh kebingungan, makanya dia menyerang sistem imun kita sendiri. Ya, tubuh bingung kenapa? Bisa jadi emosi kita yang mood swing, ya, kita makan yang nggak sesuai. Jadi gini, apa namanya? Sel darah merah, yang namanya sel darah kan itu bentuknya keping darah. Dia bentuknya bulat, warnanya merah. Ini contoh ya, contoh satu ya. Terus misalnya ya, kita pola makan yang nggak benar, tidur yang nggak benar karena stres ya. Saking stresnya, darah kita menjadi pekat, ya, pekat dan asam. Jadi pH-nya jadi sangat rendah ya, bukannya tinggi. Jadi pokoknya jadi asam, darah kita asam. Nah, bentuk darah itu udah nggak jadi bulat. Harusnya kan dia kayak oval keping-keping darah itu ya, bagus mulus. Nah, karena emosi kita yang sedih disimpan segitu lamanya, itu ngebuat bentuk darah ini nggak bulat. Ya, jadinya tidak oval bagus, itu entah ada peyang-peyang. Nah, begitu. Nah, sedangkan si darah putih ini taunya yang namanya keping darah itu bulat merah. Begitu darah kita berubah, diserang. Diserang sama sel darah putih. Kata darah putih ini patogen nih. Ini virus, padahal bukan. Ini darah kita yang karena emosinya banyak ya, karena pola makan kita yang berantakan, kurang minum, jadi darah itu bentuknya berkerut-kerut, jadi berubah bentuknya, jadi diserang. Jadilah ada leukemia. Ini bukan leukemia yang bawaan ya, bukan yang bawaan lahir. Ya, jadi dia terlahir normal, tapi makin kesini kok jadi berubah, tadinya enggak ya. Bisa jadi kenapa dulu enggak? Dulu dia kerja di tempat yang aman, terus dia dimutasi. Dapat kerjaan tempatnya enggak enak, terus lingkungannya enggak enak. Udah gitu pindah daerah, makanannya berubah, enggak sesuai. Otomatis ini kan segala macam pola kan, jadi berubah, pola tidurnya berubah, pola pikirnya berubah. Ini bentuk darah udah nggak karuan, bentuk sel nggak karuan, makanya terus ini kebetulan dia yang lemah lagi darahnya, drop. Nah, jadi si darah putih nganggap darah merah ini sebagai patogen, dia serang, dia makan. Akhirnya sel darah putihnya habis, jadilah leukemia, di mana darah putih lebih banyak dari darah merah. Ini penyebabnya bukan karena apa-apa, jadi sistem tubuhnya menyerang bagian dari tubuh itu sendiri. Itu namanya tubuh bingung, itu yang namanya autoimun. Itu terjadi juga sama kolesterol. Ya, ibu nggak makan daging, ya, ibu udah vegetarian, ya, tapi darah tinggi terus. Semakin ibu darah tinggi, ibu semakin nggak mau makan daging. Takut ntar gue makan daging tensinya naik terus, kolesterolnya naik. Padahal tubuh itu butuh kolesterol. Karena tubuh butuh kolesterol dan kita tidak pernah memberi asupan kolesterol, tubuh memproduksi sendiri. Ini yang disebut darah tinggi atau kolesterol tipe 0 kalau dalam TCM, dalam pengobatan klasik modern, klasik Tibu Nabawi, Ayurveda dan segala macam, itu namanya penyakit tipe 0. Tapi vegetarian tapi darah tinggi. Karena pasien saya banyak, 30 tahun nggak makan daging, ya Allah Bu, sedih banget 30 tahun nggak makan daging, kolesterol. Lah saya mah mendingan makan aja daging, nggak sakit hati. Saya kolesterol, saya darah tinggi, saya makan daging. Nah ini udah nggak makan, tetap kolesterol 30 tahun. Saya mah setahun aja juga udah nggak mau. Itu kan berarti ininya nggak dipakai.
Ya, jadi ibu-ibu jangan takut. Jadi kolesterol tipe kosong sama-sama bikin stroke juga. Ya, justru mereka yang kolesterol atau darah tinggi tipe kosong, terapinya itu makan daging. Karena mereka kurang daging. Gitu. Tapi doktrin yang sudah tersebar di masyarakat, daging itu bikin kolesterol. Padahal orang Indonesia itu makan daging itu setahun satu orang itu cuma 1,6 kilo. Dibagi 365 hari. Itu pun dalam bentuk roiko sama masako daging kita mah. Bukan daging alami tuh ya. Roiko rasa daging mah. Ya lebaran haji apa kondangan dah ya. Kalau habis lebaran haji ya lumayan itu ya perbaikan gizi ya, kondangan setiap minggu sama bulan Maulud ya, kita sering datang ke kajian yang ada nasi kebulinya tuh kan lumayan tuh ya. Sedih banget ya. Ya, segitu rendahnya tingkat kita minum susu, tingkat kita makan daging, kok kita masih percaya bahwa kolesterol di Indonesia penyebabnya daging? Orang miskin susah kolesterol, emang makan daging. Dia makan kolesterol karena miskin. Ya, karena dia banyak pikiran, nggak punya duit buat bayar tagihan. Kepalanya sakit itu bukan karena daging, kok nggak dipikir gitu, masih percaya aja. Oh, jadi terus ngelihat daging nggak berani, Allahu Akbar, kapan sembuhnya? Ya, gitu. Jadi apa ya? Ini mitos-mitos di lapangan ini yang harus diperbaiki loh. Cara berpikir masyarakat ini yang harus diperbaiki. Jadi kenapa dibilang orang kolesterol, diabetes itu harus minum obat seumur hidup? Iya, kalau pola pikirnya masih begitu. Lah sekarang Allah kasih badan ini bisa recover, Bu. Ya, kita aja punya aplikasi bisa auto update. Yang pakai Apple yang dari iOS berapa ke berapa tinggal pencet auto update bisa. Ya, yang pakai Xiaomi, yang pakai apa itu harus bisa di auto update. Masa badan kita itu nggak bisa regenerasi sih? Ya, kita zaman dulu kecil pilek nggak diobatin, Bu. Tibang tidur aja dikerokin dikasih bawang merah baik, nggak masuk tuh antalgin segala macam tuh nggak ada yang masuk baik. Terus masa kita sekarang begitu dibilang diabetes, oh harus seumur hidup minum obat. Iya, kalau pola pikirnya masih seperti itu, ya itu yang bikin autoimun. Jadi saya tuh sedih ya kalau Bu saya ada yang nelpon saya tuh kirain panik, kenapa Bu saya didiagnosa autoimun. Emang kenapa autoimun? Ya Bu itu kan penyakit baru dari mana? Ya, karena sebenarnya semua penyakit itu autoimun, cuma beda sistem, beda namanya. Orang nggak sebut autoimun, langsung disebut rematik, itu langsung disebut OA, ya. Sebenarnya itu autoimun gitu, ya. Terus, nah ketika tubuh menyerang dirinya sendiri, jadi satu terjadi autoimun, ya. Terus yang kedua, kebiasaan menahan marah, kesedihan atau kecemasan demi menghindari konflik atau penilaian orang lain. Nah kan udahlah daripada ribut ya. Kita yang dapat suami keras daripada ribut sama suami. Kita yang dapat anak keras daripada ribut sama anak. Kita telan deh tuh semuanya. Nikmat kan? Ya. Anak sekarang makin keras, kita bentak nggak bisa, kita bilangin nggak bisa, kita ilmunya nggak punya, akhirnya kita makan hati, ya minumnya teh botol sosro deh tuh kalau kayak gitu ya. Terus pola yang berulang ya. Jadi pola yang berulang itu biasanya yang namanya emosi itu biasanya memang pengulangan ya. Jadi kayak rumah tangga itu tidak mungkin terjadi perceraian ke satu kasus langsung meledak jeder, cerai, enggak. Itu pasti karena pola yang berulang. Ya. Yang udah dimaafin begitu lagi, akhirnya terakumulasi, jeder lah. Gitu. Nah sama penyakit juga gitu. Jadi misalnya ibaratnya gelas kosong ya, kita isi emosi, kan lama-lama penuh. Selagi belum penuh, dia belum bereaksi. Karena belum luber, masih ada tempat. Tapi kalau tubuh kita di ujung kaki udah ngilu-ngilu semutan, ya, di engkel kaki udah
bergerak udah sakit ngilu, lutut bangun dari sujud udah gemeter, mau ruku udah susah, ya kan? Pinggang baru habis ruku mau lempek, aduh udah sakit. Nah, berarti itu dari ujung kaki sampai ujung kepala itu udah penuh sama emosi, udah nggak ada tempat lagi, meledak lah. Ya. Next. Nah, nih ya. Ini sebenarnya kalau mau dijabarin tuh banyak banget ya. Silakan cari aja. Jadi penyakit pada tubuh menurut Ustadz Danu. Nah, itu bisa ada sampai 500-an. Ya. Jadi rasa ini karena nyimpen apa gitu ya. Jadi kayak sakit kepala ya. Ya jadi bisa jadi ibu itu sakit kepalanya setiap tanggal 25 ke atas. Kan itu berpola dong. Begitu tanggal 1 sakit kepalanya baik lagi. Yang kayak gitu berarti kan ibu udah hafal nih. Oh setiap tanggal 25 ke atas kepala saya sakit. Bisa kan udah nggak ada lagi yang buat check out Shopee udah nggak bisa lagi tuh ya. Itu datang tuh sakit kepala, itu pola berulang, nggak perlu diobatin Bu. Nggak usah lagi, udah sakit kepala kayak begitu, sakit kepala tanggal tua, nggak usah cari Oskadon, nggak usah cari Panadol, itu udah berpola, udah apal, ya. Begitu dapat notif aja, transfer masuk, seger dah langsung. Ya, terus ini nih bahu yang berat ya. Bahu yang berat ya, memang dibilang ini tanda kolesterol katanya. Tapi kolesterolnya penyebabnya pikiran. Ini bahu yang berat itu biasanya orang-orang jadi tulang punggung. Ya, nah misalnya contoh, nah istri ya, istri yang bekerja, suaminya juga bekerja. Kita sebagai istri bekerja yang punya penghasilan, biasanya males minta duit kalau kurang. Sedikit-sedikit kita pakai, Allah udahlah cuma kurang sedikit, talangin aja. Ya, ada bayaran, ada sekolah, bayaran udah biasanya sama gaji suami deh. Tapi misalnya ada uang ini, uang itu, ya, arisan lah segala macam jalan-jalan. Kita mau minta lagi sama suami ribet. Pakai aja, pakai aja, pakai aja. Nah, biasanya laki sama perempuan itu kan usianya lebih tua suami. Nah, suami udah pensiun, penghasilan berkurang. Nah, kita yang masih kerja, ya. Kita masih biasa tuh, oh udah. Begitu nanti kita juga pensiun, kita juga udah nggak punya penghasilan atau kita berhenti kerja, semua mau minta sama suami, itu suaminya akan bilang, kok sekarang mau jadi minta duit mulu? Karena selama ini suami tuh nggak pernah tahu. Kita sering nalangin. Itu yang harusnya, kalau kita talangin, itu harusnya disampaikan. Ya, ini ada bayar gini-gini, tapi udah aku bayarin ya, pakai uangku. Jadi suami tuh tahu, dan enaknya lagi kalau setiap bulan tuh suami istri punya pengeluaran, dijelasin. Jadi suami sadar bahwa istrinya ini banyak bantu. Nah ini yang terjadi di rumah tangga di Indonesia, kenapa bercerai. Istrinya ngerasa suaminya nggak pernah mau tahu. Sebenarnya suaminya bukan nggak mau tahu, istrinya juga nggak mau ngasih tahu, karena urusannya ribet. Atau biasanya istrinya, suaminya nih ngasih sebulan buat diatur. Tapi kan uang sekarang susah diatur ya. Apalagi semenjak MBG buka lagi, ya. Telur dari 20.000 jadi 26, Bu. Ya. Berasa kan? Berarti kan itu uang makin susah diatur kan? Pegel banget kan kita. Nah, jadi si istri merasa beban itu jadi punya dia. Si suami ngerasa gaji segitu cukup. Karena kalau kurang istrinya nggak pernah bilang dan dia selalu menutupi. Ini kesalahan istri yang terakumulasi. Itu makanya harusnya tidak boleh. Makanya ini saya masukin banget ke kelas-kelas pranikah untuk suami istri bekerja. Sebenarnya kalau misalnya anak-anak sekarang yang sudah nikah atau anak perempuan yang punya dikasih jatah rumah sama suaminya, begitu mereka nikah dan suami istri itu tinggal di rumah jatah istri, itu harusnya suami itu harus bayar sewa. Karena tanggung jawab yang menyediakan tempat tinggal adalah tugasnya suami. Itu bagian dari nafkah. Tapi kan ya udah kita sama-sama cinta apa segala macam. Nah itulah sebenarnya bukan karena nggak punya ilmunya, nggak tahu ilmunya. Tapi kalau istrinya bilang saya ikhlas, saya ridho, aman. Nggak salah memang.
Iya. Mertua itu berarti mengambil berarti Sebenarnya nggak salah gitu, cuma sesuatu yang tidak pernah disepakati awalnya begitu diomongin seolah-olah salah. Karena tidak, tapi kalau misalnya mereka tahu fikihnya, si suami tahu fikihnya, mertua tahu fikihnya, istri tahu fikihnya, itu nggak akan bermasalah fikih rumah tangga. Yang namanya tempat tinggal itu tanggung jawab suami. Mau dia dikasih kontrakan kayak mau dikasih rumah, pokoknya tempat tinggal itu tanggung jawab suami. Dan kalau sampai suami tinggal makanya kalau eh, di Cina atau di Cina dan di Padang itu ada namanya istilahnya matri lokal. Jadi suami yang datang ke arah ke rumah istri. Biasanya kan kalau Cina itu istri dibawa ke rumah suami. Tapi ini ada kasus yang dimana suami yang masuk ke rumah itu dia nggak punya hak apa-apa sama sekali. Itu udah jelas. Jadi jenis pernikahannya aja udah ada pernikahan matri lokal. Nanti kita mana ada peraturan yang kayak gitu. Gitu. Jadi apa namanya begitu akhirnya si istri ini merasa setiap kekurangan ini jadi beban dia. Suaminya nyantai-nyantai aja, bisa jadi nyantai entah nggak mau tahu atau memang nggak dikasih tahu. Ini kan berarti miskomunikasi ya. Tapi istrinya namanya juga perempuan kan pakai perasaan kan, nggak pakai logika. Kan lu sendiri yang nggak pernah ngasih tahu ya suaminya nggak tahu. Tapi suaminya nggak mau tahu dia marah. Padahal nggak pernah ngasih tahu. Nah, itu dia jadi beban, dia ngerasa setiap pengeluaran, setiap kekurangan dia yang harus nutupin. Ini kurang dia harus nutupin. Ini disimpannya di sini. Anak-anak pertama, anak-anak yang jadi tulang punggung, ya, yang anak pertama harus ngalah. Kamu ngalah ya, biar kakakmu dulu, biar adikmu kuliah, atau yang adiknya ngalah, kakaknya yang lagi kuliah, ya. Adiknya jadi nggak bisa kuliah karena bapaknya udah keburu pensiun dan segala macam gitu ya. Itu pokoknya yang jadi beban tulang punggung di sininya selalu sakit. Mau pakai koyo hilang sebentaran, di akupuntur hilang sebentaran sakit lagi. Karena dia nggak dirilis. Rilis ini cuma butuh ijab kabul. Ya udah, aku redo nggak kuliah demi kakak, atau aku redo nggak kuliah demi adik. Kalau nggak ya udah aku redo. Karena sebenarnya gini ya Bu, kalau kita ikutin aturan Islam, begitu anak laki balik, itu kita udah nggak wajib ngebiayain. Ya. Tetapi sekarang boro-boro balik, sampai nikah aja kita biayain Bu. Anak balik itu udah boleh ikut perang Bu, zaman Nabi. Makanya Zaid itu jadi panglima umur 19 tahun. Zaid bin Harisah. Jadi panglima jadi umur 19 tahun. Zubair bin Awam itu 16 tahun lebih udah ikut perang. Kita 16 tahun mondok dianterin dibawain Alfamart sekantong penuh. Alfamartnya pindah ke pondok. Ya, ibunya terlalu sayang sama anak, anaknya nggak dikasih kesadaran. Nah makanya sekarang muncul generasi sandwich yang katanya dia harus ngebiayain uangnya habis. Zaman kita dulu boro-boro uang habis Bu. Kita gajian uang kita dia pegang orang tua semua Bu. Zaman saya kerja pertama gaji saya ya udah saya kasih orang tua. Setiap hari saya dikasih ongkos. Tapi anak sekarang bilangnya dia jadi sandwich generation. Dia harus ngebiayain dirinya sendiri, dia ngebiayain orang tua. Inilah orang tuanya nggak punya ilmu, anaknya nggak dikasih ilmu. Kalau anaknya ngerasa itu birrul walidain, aman, tidak ada istilah sandwich generation. Ya, kalau orang tuanya ngerasa anak itu sebagai amanah, dia akan memperlakukan anaknya dengan hal yang terbaik dan akan memfasilitasi anaknya dengan segala hal yang terbaik. Insya Allah ini nggak ada. Ini karena ibunya nggak berilmu, bapaknya nggak berilmu, anaknya nggak berilmu. Ini generasi sekarang Bu, punya anak nggak punya. Jadi jangan salah kalau anak sekarang nggak beradab. Gimana mungkin anak kita punya adab? Orang tua sama bapak, ibu sama bapaknya nggak tahu ilmu. Ya, jadi dari kecil itu anak laki-laki itu udah biasain kalau kita pergi, ya, kalau dia jalan itu titipin
Ya kayak misalnya jagain ibu ya, kayak bapaknya jaga ibu ya. Ayah nggak ada, ayah mau berangkat kerja, kamu yang jaga ibu ya. Kasih tanggung jawab ini ke anak. Kita boro-boro bu ngasih tanggung jawab ke anak. Anak sekolah masih kita antar, kita tungguin apa segala macam. Nggak kayak kita dulu, orang tua kita mah raja tega bu. Orang tua kita raja tega bu. Makan segitu mau kenyang kan mau kagak. Kalau yang orang susah kan kita makan ditanding. Ya, udah matang tuh nasi seliter, satu rumahnya 10 ditanding, mau kenyang ke mau kagak ya udah segitu. Urusan itu anak keluar, mau dia manjat pohon sawo kayak dia manjat pohon kecapi kayak buat nyari kenyang. Iya. Lah anak sekarang mah boro-boro manjat pohon aja nggak bisa. Kan kayak gitu. Jadi mereka tingkat survivalnya tinggi kan kalau zaman kita dulu. Nah sekarang ya ilah, kena hujan aja udah pada pilek anak sekarang mah. Repot banget. Ya kan? Nggak apa ya? Karena nggak memang dari kenyamanan itu akhirnya lahir generasi yang seperti ini. Ya kalau kita lihat sejarah kan berulangnya seperti itu kan. Kita berjuang sampai merdeka, udah merdeka nyaman, hancur kan kayak gitu. Nanti setelah hancur akan bangkit lagi. Tapi memang syaratnya hancur dulu. Gitu. Ya mudah-mudahan setelah hancur bisa bangkit. Tapi kan kalau mentalnya kayak sekarang, resiko bangkit kemungkinan bangkitnya kan jadi prosentasenya turun. Ya. Nih, terus kalau orang yang suka lengan, sikunya gampang sakit, kakinya gampang sakit, itu biasanya orang yang susah untuk diajak berubah. Dia sudah anteng di zona nyaman. Ya, tidak berani merubah tidak berani berubah, tidak berani mencoba hal-hal baru. Ya. Itu dari penyakit kita itu kelihatan sifat kita. Ya. Orang yang lututnya gampang sakit, ya, keras kepala, ya, terus ego, nggak mau ngalah. Jadi baca sendiri, rasain sendiri, kita termasuk yang mana? Kayaknya semua. Ya, karena gini, ini yang namanya sendi, ya, ankle, ini kan fleksibel ya. Dia bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke depan, bisa ke belakang, dia bisa begini-begini, dia bisa muter. Nah berarti kalau ini kita sakit, kita tuh nggak bisa fleksibel bu. Ya, kalau berteman satu-satu aja sama dia aja. Gue mah nggak enak kalau jalan sama dia, nggak demen gue. Gue nggak mau kalau ngaji bukan sama si itu. Dia nggak bisa ngebaur di mana-mana, masuk ke musola langsung nyelip di pojokan aja. Nggak ada yang mau ngomong sama gue, nggak ada yang mau ngomong, apa kitanya yang nggak mau diajak ngomong. Kalau kitanya juga keras kepala, nyebelin, orang juga ogah bu ngajak ngomong kita. Ya, jadi pikir kok nggak banyak ya yang berteman sama saya, kok nggak banyak orang ngedeketin saya. Bisa jadi muka kita terlalu judes. Kayak saya kan kalau lagi serius kan judes ya. Orang yang nggak kenal saya bilang pasti Bu Heni galak banget. Yang nggak kenal saya bilangnya saya galak, kalau nggak judes, karena saya selalu serius. Saya susah bercanda, jarang bercanda, dan bercanda saya garing gitu kan. Sampai akhirnya saya dikasih sama Allah anak 3 intuiting. Ya, anak 3 intuiting itu anak yang random, ya, random, out of the box, ya, ujuk-ujuk, nggak jelas, tidak apa ya, pokoknya bukan orang yang terstruktur, di mana saya yang serba terstruktur. Berarti Allah kasih saya anak 3, berarti saya sekaku itu sampai dikasih anak 3 untuk saya bisa lebih lebih bisa fleksibel gitu. Dan itu saya bisa lakukan setelah saya berhenti kerja. Waktu saya masih kerja saya nggak bisa, karena otak saya kan deadline, to do list, checklist, ya kan. Apalagi saya kerjanya kan di pabrik, ya 22 tahun saya di pabrik, jadi semua tuh nggak ada yang boleh keluar dari checklist. Sedangkan hidup itu tidak seperti itu. Ya, hidup itu life is never flat ya, kayak Citato, bergelombang gitu. Hari ini anak nangis ya, dibangunin. Makanya saya ngeliatin anak saya tuh Nurul ya.
Kalau setiap pagi itu pagi bangunin anak, ya kan? Siang nyuruh ganti baju, sore nyuruh mandi, ya. Ntar abis Isya nyuruh tidur sama nyuruh belajar. Itu setiap hari berulangnya. Saya bilang perasaan saya dulu punya anak nggak begini ya, kenapa anak saya kayak cucu saya kayak begini ya. Ini drama Korea 4 babak saya bilang itu. Jadi sesi pagi, siang, malam itu. Kan saya satu rumah tuh, saya liatin aja. Udah saya kayak gitu saya masuk aja di kamar aja udah saya dengerin aja. Saya suka ngomong tuh sama cucu saya 2. Emang kalau nggak denger ibu ngomel sehari nggak enak ya? Coba sebelum ibu ngomel bergerak kenapa? Tapi kayaknya anaknya rindu ya kalau belum suara itu naik 7 oktav dia nggak bergerak gitu ya karena sudah kebiasaan jadi kayak ada yang kurang gitu. Tapi kalau ibunya nggak ada sama saya nurut, saya cuman 6:30 kalau nggak jam 6 mandi udah. Kalau saya bilang kemana kayak udah sono si ini cucu sama saya nurut. Biasanya kan sama neneknya ya yang manja anak, kalau cucu saya enggak karena saya kan galak gitu ya. Tapi saya galaknya nggak kemerewek. Kalau anak saya kan galaknya kemerewek. Jadi apa ya? Dan itu berarti kan tuh berpola. Ya, kalau istilah orang dulu tuman. Ya, jadi omelan udah buat lalap. Ya, makanya bapak itu nggak boleh sering ngomel. Karena ibu aja yang ngomel. Kalau ibu mau ngomel kayak apa anak nggak takut. Coba kalau bapaknya yang udah bersuara. Baru remaja udah takut. Nah makanya kita harus jaga wibawa bapak. Jangan dikit-dikit tuh pak anaknya, jangan dikit-dikit kayak gitu. Jadi nanti itu anak kebal, suara emaknya kebal, suara bapaknya kebal. Itu ya. Atau biasakan dari awal jangan diomelin. Dibiarin Bu. Jadi gini, selama ini anak itu bangun itu bukan karena mau sekolah, karena dengar ibunya. Jadi harusnya, nah kamu mau sekolah jam 7, kamu mau bangun apa enggak? Kalau enggak, kamu kesiangan. Gitu. Terus kalau misalnya itu dibiarin siangan anterin. Bu guru ini bangunnya siang. Jadi anak itu akan sadar dia bangun pagi itu karena dia mau sekolah. Syukur-syukur dia sadar bangun pagi itu mau sholat subuh. Kalau dia bangun pagi karena sholat subuh, sekolah dapat, semua dapat. Kalau dia bangun pagi karena mau sekolah, sholat subuhnya nggak bakal dapat. Tapi kan kita tidak setelaten itu untuk ngajarin anak dari awal subuh yuna. Gitu. Ajarin anak untuk tidak tidur lagi. Karena emaknya ogah ribet. Kalau anaknya masih tidur, anteng, biarin dah, gue mau beresin dapur dulu. Kalau dia udah bangun ribet, ntar minta susu, ntar minta apa. Jadi kita biarkan. Harusnya enggak. Dari jam 4 itu anak, bayi normal tuh jam 4 bangun. Bayi normal, emaknya males diempok-empok sama disumpel tetek lagi. Iya enggak? Fitrahnya anak itu subuh bangun. Semua anak bayi subuh bangun karena dia kan masih ingat perjanjian sama Allah. Ya, dia masih ingat, dia tahu. Masalahnya tergantung nih emaknya yang mau ngebentuknya. Repot mau bikin bekal, ngurusin suami, anak udah bangun nggak bisa ngapa-ngapain. Sumpel aja udah, pakai tetek lagi, udah empok-empok tidur, udah anteng. Ntar jam 7 baru dibangunin, suami udah jalan. Akhirnya kebiasaan nggak anaknya bangun jam segitu. Yang ngebentuk siapa? Ibunya. Terus yang pusing ntar siapa? Keren kan perempuan? Ya, jadi ini udah dibaca ya. Jadi yang dada sesak itu belum tentu gangguan jantung. Dada sakit itu belum tentu kardiomegali, belum tentu aritmia. Dada sesak itu belum tentu asma. Dada sesak itu nyimpen sedih di dada. Jadi begitu kita emosi, darah itu langsung asam, darah itu langsung pekat. Coba deh orang lagi happy dibekam.
Darahnya tuh beda sama orang lagi sedih dibekam. Kalau kita punya kertas pH ya, darah orang stres, darah orang nangis gitu ya, darah orang lagi sedih sama darah orang yang lagi happy, kita tempelin kertas pH itu jauh banget. Ya. Jadi coba ibu-ibu yang misalnya ya, lutut saya sakit, saya udah ke dokter bolak-balik, di ronsen udah, di MRI udah, dia apain udah, tapi nggak kenapa-napa. Nah udah tuh Bu, itu udah tanda, nggak usah ke dokter, ke ustadz Bu, tazkiyatun nafs. Perut saya nggak enak, GERD nggak hilang-hilang, ya dispepsia udah di foto, ya udah diapain segala macam USG nggak hilang-hilang. Saya tuh dari dulu, dari kecil, iya stresnya dari dulu. Bisa jadi kita punya pasca trauma. Ya, jadi misalnya ya, ada anak nih pas 5 tahun ibu bapaknya berantem hebat di depan matanya, kayak yang kemarin tuh, yang anak orang tua ngebunuh ayam di depan anaknya. Itu trauma itu anak. Gila aja ngeliat bapaknya dibunuh di depan anaknya masih kecil loh, perempuan itu gak manusiawi banget itu yang ngelakuin. Oke lah dia mau bunuh tapi jangan di depan anaknya, mau penjahat, mau kayak gimana sampai segitunya. Nah kejadian kayak gitu. Nah terus ini kan nih anak trauma nih, ya nggak dihandle, dia kan entah takut apa segala macam. Anak kecil kan nggak ngerti apa-apa, ibunya berantem kenceng banget, ibu bapaknya terak-terak berantem, belum pakai acara drama piring terbang dan segala macam ya kan. Terus berujung cerai. Ini kan anak trauma tahunan ya. Jadi dia setiap ada suara teriak, dia akan keringet dingin. Teriak, keringet dingin. Ya, itu mahnya nggak akan beres, perutnya nggak akan beres, karena kan dia ketakutan terus. Mau diminumin Milanta sama pabriknya disediain di samping rumahnya nggak baik Bu. Pabriknya depan samping rumah gitu, jadi begitu mual dikit minum Milanta, mual dikit itu nggak akan hilang-hilang sebelum itu dirilis. Dan paling banyak perempuan gangguan perut. Karena perempuan kan sama perasaan. Perempuan itu kan digodanya sama perasaan kita kan yang nggak karu-karuan. Kita tuh dari pagi sampai sore perasaan kita berubah sendiri. Ini dari malam aja nih, besok sayur asem deh, pengen sayur asem mah. Ntar lihat lagi kuliner, ih sayur sop enak. Begitu sampai ke tukang sayur ngeliat kangkung seger-seger, cakep tuh kangkung. Oh perempuan tuh. Kalau laki enggak, dia dari rumah bilang mau beli sate, udah dia beli sate, bawa sebelahnya ada tukang sop kayak tukang gorengan kayak. Coba deh, kita nitip ke suami, itu suami nggak macem-macem. Tapi coba kita, Pak anterin ke pasar, mau ngapain beli tempe, bilangnya beli tempe, yang dibawa doang tentengan. Kan suami saya gitu, katanya beli tempe, temennya pada mau ngikut. Saya bilang kayak gitu. Kesian nggak diajak, ntar nangis. Dan saya kalau ditanya, Mas mau ke pasar mau beli apa? Tempe doang. Enggak, sama temen-temennya. Temennya apaan aja? Ya ntar lihat di sana siapa yang mau ikut. Coba kalau laki enggak Bu. Laki mau kata ke mall secakep apapun, dia mau beli jam udah beli jam. Kita kagak. Akhirnya bilangnya mau beli sepatu. Sepatunya kita nggak beli ya. Kita beli baju, kita beli kerudungan, kita beli bros. Ya, sepatunya nggak kebeli tuh. Itu perempuan tuh. Makanya perempuan banyak banget gangguan perut. Kalau laki banyaknya gangguannya paru sama jantung. Gitu. Ya, jadi memang penyakit kita fitrahnya di perut, Bu. Selama kita tidak bisa mengendalikan perasaan kita, tidak bisa mengendalikan prasangka kita, perut kita akan selamanya bermasalah. Ya. Jadi kalau yang udah bolak-balik ke dokter ya, GERD lagi jadi kalau kita buka rekam medis tuh isinya cuman sakit perut, mual, kembung itu aja. Ya berarti dia stres, depresi. Kenapa? Kalau datang bulan tuh kan PMS. Ya, hormonal gitu. Dan wajarnya itu memang ada gangguan
tapi masih bisa beraktivitas. Nah, kalau kita sampai gangguan itu tidak bisa beraktivitas, berarti ini gangguannya udah di atas normal, udah nggak normal, udah harus diobatin. Karena kalau nggak diobatin nanti kesulitan melahirkan, kesulitan punya anak. Ya. Nah, itu lapar, Bu. Oh. Telat makan. Ya, kalau telat makan kunang-kunang nggak usah ke dokter praktek, Bu, ke warteg Bahari. Ya, jangan cari klinik. Ya, kalau kita udah kunang-kunang jam 1, biasa makan jam 11 ya. Jam 1 apa jam setengah 2 kita kunang-kunang. Nggak usah cari klinik, Bu, ya. Cari warteg Bahari, ya. Kalau nggak Salero Minang. Ya. Cari P3K tuh ya, pertolongan pertama pada kelaparan ya. Next. Ya, jadi itu cara kerjanya. Kok bisa pikiran jadi penyakit ya? Karena pikiran itu kan adanya di sini ya, di otak ya. Itu emosi yang terpendam itu mengaktifkan sumbu hipotalamik, pituitari, adrenal. Hipotalamik itu adanya di otak ya, pituitari juga di otak. Adrenal itu sistem hormon ya. Itu ngeganggu itu. Jadi begitu yang tiga, si hipotalamiknya terganggu, pituitarinya terganggu, adrenalnya terganggu, otomatis ada gangguan imun. Jadi begitu kita pikiran ada ya, nih kita stres nih. Begitu kita stres atau kita sedih atau kita takut terus-menerus ya, itu hormon kortisol itu keproduksi terus-terusan. Jadi nggak berhenti. Begitu hormon kortisol sama adrenalin terus-terusan next ya, diproduksi, itu kan menumpuk-numpuk, akhirnya terjadi yang namanya inflamasi. Ya. Radang. Nah, kita tuh kalau dibilang radang, padahal tenggorokan gue nggak kenapa-napa, Bu. Radang bukan di tenggorokan doang. Ya, radang tuh bisa di mana-mana, ya. Radang itu terjadi karena balik lagi yang seperti tadi, hormon kortisol terus-terusan plus adrenalin. Ini nggak stop-stop. Harusnya yang namanya adrenalin itu terpicunya sesekali. Ya, kalau misalnya kayak ada orang lagi marah itu dia nonjok kuat. Kayak kita lagi marah gitu ya, naik kereta yang biasanya nggak berani sendiri berani. Ya kan? Itu adrenalin tuh, Bu. Begitu adrenalinnya habis, terus kita sadar, gila, gue berani naik kereta sendiri ya. Begitu suruh pulang nggak berani. Tadi lagi berangkat karena emosi-emosi, itu berani. Gitu ya. Atau kita ngangkat apa, kebakaran ya. Ngangkat apa tuh, keangkat tuh. Beresin, angkat anak aja yang berat kita gendong gitu segala macam ya, kita tarik-tarik, ada berangkas besi kita bawa gitu keluar. Nah begitu udah selesai, boro-boro kita dorong aja kagak bergerak-gerak. Nah itu yang dorong tuh adrenalin. Nah itu adrenalin itu harusnya mendadak-mendadak, nggak sebentar. Nah kayak orang jatuh cinta itu ada adrenalin. Orang selingkuh nggak ketahuan itu adrenalin, Bu. Gila, gue habis jalan gak ada yang tahu. Jadi orang ini bukan suka sama selingkuhnya, tapi dia suka sensasi, dia jalan ngumpet-ngumpet gak ketahuan. Sama anak-anak kecil yang di challenge, lu berani gak nyolong, berani gak nyolong. Kan mereka tuh berusaha tuh nyolong, terus begitu gak ketahuan, yes. Itu memang nakal, tapi itu adrenalin. Atau kita flying fox ya kan, nyoba tuh kan begitu tuh kan. Nah ini kalau kita stres, yang namanya kortisol sama adrenalin terus-terusan. Ini bukan hormon yang diproduksi harusnya secara terus-menerus sama tubuh. Ini kita produksi terus-menerus sama tubuh. Lama-lama terjadi peradangan. Nah peradangan ini, peradangan tuh pasti panas, Bu. Yang namanya radang itu panas. Ya, itu akan nyangkut di mana bagian tubuh kita yang lemah. Ya, kalau radang itu ada di kaki jadi rematik, di otot di sendi. Kalau radang itu masuk ke perut jadi dispepsia, GERD dan segala macam. Kalau radang itu masuk ke jantung, ya jadi penyakit jantung. Kalau radang itu masuk ke paru jadi masuk paru. Ya, itu semua awalnya dari radang. Udahlah kita lagi stres, radang kayak gitu dibilangin minum campuran lemon
sama madu sama bawang tunggal. Kita minum terus-terusan atau minum habat. Ya, habat itu panas sifatnya. Kita lagi ada radang, panas ketemu panas kebakar, Bu. Jadi nggak boleh Bu minum habat, bukan nggak boleh minum habat. Kapan kita minum habatnya? Siapa yang boleh minum habat? Gitu. Ya. Jadi kalau dibilang Ibu ini ada radang ya Bu, itu bukan berarti cuma radang tenggorokan. Radang itu bisa terjadi dimanapun di seluruh tubuh. Ya. Dan kasus sekarang lagi banyak ini karena panas, ini kan panas ya, sangat panas. Ini dehidrasi, makanya stroke meningkat. Kejang meningkat. Kenapa? Dehidrasi. Jadi kejang, stroke itu terjadi karena kurang cairan. Nah kita nggak sadar nih, sekarang kan panasnya panas banget. Jadinya minggu ini aja dalam satu hari itu Tasya kan di IGD, anak saya di IGD. Itu kasus kejang itu setiap hari itu di 3 shift itu selalu ada karena dehidrasi semuanya. Kadang mereka minum tapi bukan air putih. Mereka ngerasa cukup minum tapi minumnya infused water. Infused water tuh bukan minum ya. Terus mereka minum tapi mereka banyak makan yang menyerap cairan. Jadi dia minum tapi dia makannya keripik-keripikan, dia makannya terigu, ya itu terigu dan keripik-keripikan, ciki, makanan kiloan, ya pokoknya kering-keringan, goreng-gorengan, ini nyerap air. Jadi kalau kita banyak konsumsi ini, minum kita harus ditambah. Kalau enggak dia nyerap cairan yang ada di tubuh kita. Makanya darahnya jadi pada lebih pekat. Karena habis diserap. Kita nggak ngerasa, oh saya nggak haus, iya, tapi tahu-tahu lambungnya kering. Karena cairan yang di situ udah habis diserap sama apa yang kita makan. Yang kayak gini kan, kalau ke dokter nggak dijelasin. Ya udah ibu sakit, udah salah makan gitu ya. Makanan orang kita makan. Ya. Jadi salah, nanti kita insya Allah setelah ini kita ngebahas makan, otot ya. Jadi kalau mau diet gimana diet yang benar gitu ya. Terus apa yang terjadi di dalam tubuh kalau kita stres terus-terusan ya, disfungsi kortisol, lonjakan kortisol jangka panjang membuat sel imun jadi kebal terhadap regulasi hormon, memicu peradangan sistemik yang berkelanjutan ya. Karena kortisol jadi produksi terus-terusan seperti tadi, akhirnya dia bingung, ini harusnya kapan sih saya produksi kortisol, kapan sih harusnya adrenalin terproduksi, jadi kacau, kita udah nggak punya pola. Makanya alam semesta itu kan dibuat keteraturan. Makanya kalau kita jadi orang susah diatur, kita hidupnya nggak teratur, ya kita susah diatur, makanya penyakit kita juga nggak jelas. Ya. Terus yang kedua, kebingungan sistem imun. Sinyal stres kronis mengganggu komunikasi antar sel darah putih, meningkatkan risiko serangan sel sehat tubuh sendiri. Itu yang saya bilang tadi contohnya. Ya, jadi sistem, karena misalnya gini, kalau kita belajar sel, kan sel itu ada bentuk-bentuknya. Nah, orang yang pola hidupnya berantakan, orang yang misalnya orang yang kurang tidur, tidur di atas jam 10, itu selnya akan berubah. Begitu selnya sudah berubah, tidak pada bentuknya, inilah yang namanya sel darah putih kita tuh. Sel darah putih kan polisinya tubuh kan, dia kerjanya ngeberantas yang yang nggak sesuai, yang mengganggu. Nah, sebenarnya ini nggak ngeganggu, tapi karena pola hidup kita bermasalah, pola hidup kita nggak beres, jadinya bentuknya pada berubah. Jadi dia udah nggak ngenalin, udah pangling, diserang lah. Ya, terus aktivasi gen dorman. Gen dorman itu adalah virus atau penyakit yang ada di semua tubuh manusia, tapi dalam kondisi tidur atau tidak aktif. Dorman itu tidak aktif. Jadi kayak misalnya kita dikasih vaksinasi itu kan virus yang dilemahkan. Nah, jadi kayak misalnya kayak kemarin yang orang pada COVID kan dilihat hasil CT-nya kan. Yang CT-nya masih tinggi belum boleh pulang, ya kan? Nah, tapi CT ini kan nggak tahu apakah ini virus corona yang aktif atau yang mati. Karena kan masih ada semua di situ.
Dia tidak bisa membedakan, makanya banyak orang yang sudah sehat pun tapi CT-nya masih tinggi karena dia tidak bisa membedakan sel dorman dan tidak dorman. Kayak misalnya kita semua ini punya virus tipes, kita punya kanker, kita punya tumor, tapi semuanya dorman, ya tidur. Makanya dibilang makanan pemicu kanker apa? Makan bakar-bakaran, apa makanan olahan. Nah itu yang memicu. Semuanya ada dorman. Nah dengan kita dengan kita nyimpan emosi, itu dorman itu bisa jadi bangun. Ya. Next. Nah, terus klasifikasi autoimun ya. Autoimun ada apa aja sih ya? Dia ada yang autoimun yang menyerang secara sistemik. Jadi semua banyak organ sekaligus. Jadi disebutnya kayak komplikasi atau apa. Yang paling ngetop itu lupus. Ya. Menyerang kulit, sendi, ginjal, otak ya. Nah, lupus ini kan nggak ada obatnya, nggak jelas penyebabnya, nggak jelas pemicunya. Ya, orang lupus ini nggak bisa kena matahari. Ya, jadi kalau yang lupusnya parah, dia kalau keluar itu ya harus pakai topi, payung, sunscreen, itu bisa merah-merah dan nggak karu-karuan. Sesama penderita lupus aja gejalanya beda-beda. Ya, pada muka tahu-tahu merah-merah. Ya, jadi nyerangnya ini sistem ke kulit ya. Terus sindrom Sjogren, menyerang kelenjar yang menghasilkan air mata dan air liur. Bisa jadi terus-terusan keluar, bisa jadi kering. Ya, saya punya teman, dia sudah tidak bisa produksi air mata dan air liur. Setiap berapa menit dia harus netesin air. Kalau nggak kering, terus dia nggak punya liur, jadi nggak bisa puasa. Nggak ada liurnya sama sekali, jadi kalau nggak kan gesekan berdarah. Ada perempuan ya yang nggak bisa diobatin udah jadi sekarang karena itu kan udah terakumulasi, dia usianya sesaya, dia mulai sakit itu dari usia 30, jadi dia udah 20 tahun hidup dengan autoimun, jadi dia harus bawa-bawa air kemana-mana. Terus ada satu lagi tapi ini bukan pasien saya langsung karena dia ada di Sulawesi, dia nggak kelenjar keringatnya berhenti keluar. Jadi dia kepanasan kan, karena kan fungsi keringat itu kan mendinginkan tubuh kan, dia keluar. Jadi dia bawa-bawa air, diguyur bener-bener. Panas, dia panasnya kan dari kepala. Rambut nggak numbuh semuanya. Ya udah autoimun, udah sistemnya udah. Lahirnya normal. Kalau yang teman saya sih ya pola hidup dan stres. Ya, dia dulu takut banget sama suaminya. Ya, akhirnya udah bercerai, sekarang dia jauh lebih happy, sudah bercerai tapi udah autoimun. Tapi minimal dia hidupnya happy. Dia sudah berdamai dengan dia bawa air kemana-mana, dia makan itu bener-bener kan, kalau kita nggak boleh makan sambil minum. Kalau dia memang harus ya karena nggak ada cairan, dia nggak punya ludah. Kelas 2 laki perempuan Bu, kenapa dia kenanya begitu ya? Terus sampai sekarang saya masih punya pasien aktif ya, dia kena autoimunnya tapi dia semakin parah kalau dia sampai minum autoimun depresan. Jadi setiap hari itu dia memang selalu demam karena tubuhnya itu nganggepnya setiap hari itu bahaya, kupingnya berisik, jadi tinnitus, kresek terus. Jadi kita sekarang tuh kalau ngomong sama dia tuh harus benar-benar dekat, lidahnya memendek. Ada juga kusinya berdarah, ada begini. Terus-terusan ya kusin. Iya, karena tidak ditangani. Biasa gini, kalau udah kena autoimun, yang pasti kita harus berdamai dulu. Kita berdamai dulu. Jadi walaupun kita minum obat, kalau kita nggak berdamai, ya susah. Karena kan berarti kalau kita nggak berdamai,
tubuh tuh siaga satu aja, nggak turun-turun. Jadi alarm toat. Jadi si polisi itu patroli terus, nggak istirahat. Jadi kalau dicek lab, trombositnya itu selalu tinggi. Kan trombosit tinggi tanda ada infeksi. Dia tidak ada infeksi, tapi trombositnya tinggi. Karena bagi dia sel-sel darah, sel-sel kita yang berubah bentuk itu adalah infeksi. Makanya dia harus dikasih depresan biar polisinya ini pada istirahat. Jadi tubuhnya tegang terus, ya. Terus ada yang skleroderma, menyerang kulit dan jaringan pembuluh darah. Nah ini jadi semua gangguan kulit. Jadi banyak banget gangguan kulit itu yang muncul karena stres. Ya, jadi ibu jangan, kalau misalnya ada orang yang saya gatel-gatel, coba deh stresnya hilangin dulu. Kalau bukan stresnya, tertekannya hilangin dulu. Entah itu stres, entah itu depresi, entah itu tertekan. Kan ada yang bilang, gue capek itu. Saya kalau nanganin perempuan-perempuan kesurupan, itu pasti kalimatnya saya capek. Sebenarnya dia bukan kesurupan. Dia terlalu lelah, jadinya teriak-teriak. Kan kalau orang kesurupan ngapain aja boleh. Gitu kan, itu yang kesurupan sih, itu yang bukan dia yang teriak, so jin yang di bawah pohon misalnya gitu, itu yang di jembatan kayak gitu ya. Jarang laki kesurupan, jarang banget laki kesurupan, ada tapi jarang banget deh, kecuali disantet ya, kecuali yang kena sihir ya laki kayak gitu. Tapi kalau misalnya dalam keadaan kayak di pabrik ya, pabrik yang banyak kesurupan massal itu pasti perempuan, pabrik garmen, dan karyawan perempuannya doang, karyawan laki enggak. Di sekolah ya kesurupan massal perempuan doang, enggak ada laki, jarang banget laki ya. Karena laki Allah ciptakan memang tidak hidup dengan perasaan, mereka survivalnya dengan logika, kita survive-nya dengan perasaan. Nah, kita kan perasaan udah bayar, kita kan ngomongnya gitu. Perasaan tadi gue udah angkat, cucian kok ada ya. Makanya perasaan, perempuan perasaan, emang pakai perasaan. Perasaan tadi udah makan ya gitu. Itu perempuan tuh, laki kan gak kayak gitu. Next. Nah, terus ini autoimun yang pada sendi dan otot ya. Ini salah duanya ya. Soalnya banyak banget, ini sebagai contoh. Jadi kalau orang yang kena rematik udah berarti dia tuh autoimun. Ya. Ya, salah satu kan usia itu karena terakumulasi kan. Karena batasan tubuh itu segitu gitu. Apalagi usia, aktivitasnya berat, kurang gizi, udah komplit kan, ya, kurang kalsium atau kebanyakan minum susu Hilo atau Anlin. Itu banyak banget kasus rematik itu justru pada pasien yang terlalu banyak yang rutin minum Anlin atau Hilo. Ya. Itu kalau di luar negeri sampai dituntut dan yang nuntutnya menang loh. Tapi kan nggak diekspos di sini. Udah diturunin beritanya sama pabrik. Ya. Jadi kalau misalnya kita bangun pagi kaki udah kaku, napak sakit ya. Cuma pas baru turun tuh kaki tuh entah tumitnya, entah tapaknya cetut. Nah, itu kan tandanya asam urat, rematik, kolesterol. Jangan langsung mikir ke asam urat dulu. Pikirin dulu, saya stres nggak? Saya keras kepala nggak? Saya kekeh nggak? Saya maksain kehendak nggak? Bisa jadi itu kita maksain kehendak. Misalnya kita maksain kehendak ke anak. Udah gue bilang masuknya ngambil teknik, dia mau ke sastra juga, terus kita nggak puas, nggak terima, besoknya kaki sakit, bisa jadi tuh karena kita tidak bisa berdamai. Ibu itu kan demen ngatur,
Ya, saya punya temen deket, malah saya punya teman, dia itu ibu yang apa namanya posesif banget, ya, protektif banget sama anak-anaknya. Semua anaknya itu memang dia yang urusin, dari makannya, pakaiannya, jadwal anaknya tuh semua dia yang beresin. Terus saya bilang, ntar kalau nikah gimana? Oh, kalau nikah aku akan kasih list itu ke mantuku. Nggak jadi, gue jadi mantunya. Saya bilang kayak gitu. Nah, itu yang kayak gitu. Kalau misalnya menikah dan ternyata anaknya Allah kasih itu nanti bakal jadi ujian dia kasih menantu yang gak mau nurut sama dia, kebayang nggak? Dia entar kena rematik, dia kena tiroid, dia kenapa? Karena saking keras kepalanya dia, ya udahlah hidup anak, ya udah hidup anak. Kita kan hanya mengantarkan anak sampai dia menikah, bukan grecokin rumah tangga anak kita. Saya bilang, sampai sekarang anaknya, udah gitu anaknya kan laki 3-3 aja ya, belum ada yang nikah. Sampai budak juga nggak bakal dapet itu yang sesuai sama dia. Ya udah nikah aja sama anakku. Nanti kalau udah stres ambil sesi konsultasi sama saya, bukan sebagai teman. Ya, udah nangis, enakan sebulan begitu lagi, ya sudahlah, nggak apa-apa, kan jadi rutin tuh pemasukan. Semakin banyak orang yang tidak sadar, berarti pemasukan saya aman kan gitu. Ambil positifnya Bu, ya capek, dibilangin udah ya, itu konsultasi rutin kan. Saya kan suka bawa rekamannya. Kayaknya nggak usah konsul deh, setel aja yang ini. Dia ketawa, enggak, gue pengen buang sampah. Emang gue pelbak, saya bilang kayak gitu. Suka telepon hand pengen buang sampah dong. Jadi kedepannya ya Ibu ya, kalau punya gejala-gejala, jangan cuma mikir saya habis makan apa. Perasaan saya kemarin kenapa sih? Saya gimana sih? Ya, saya lagi kesel sama siapa sih sebenarnya? Kesel sama suami, sama anak, sama temen, sama mertua, sama lingkungan, sama kerjaan. Ya, jangan sampai minum di mana, mabok di mana. Ya. Jadi yang kena anak lah ya. Jadi yang kena suami kayak gitu. Next, ya. Klasifikasi autoimun berikutnya pada pencernaan. Ini yang paling banyak. Ya, ada penyakit Crohn, ulceratif, celiac, gastritis, ya, dispepsia, itu bagi saya itu semua penyakit pencernaan, kecuali kita salah makan atau keracunan, itu pikiran. Nyeri atau kram perut berulang, diare kronis, diare nggak sembuh-sembuh gitu ya. Terus penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Nah, kalau kita turun berat badan nggak jelas, itu pikirin deh. Maksudnya, apa hal baru yang belakangan ini kita lakukan? Apa baru kerja? Apa baru pindah rumah? Atau baru dapat posisi? Itu ngaruh banget. Jadi pasien saya yang ABG penyakitnya ini semua. Genzi yang baru lulus kuliah ya, yang pantaran Tasya, Aji, teman-temannya Tasya, teman-temannya Aji yang konsul sama saya, gangguannya pencernaan semua. Udahlah, mereka sekarang dikepung kopi kan. Pagi-pagi mau berangkat ngopi. Turun busway, kopi jago udah nungguin di halte. Ya kan, turun kereta ada Bin, ada Poin, ada Family Mart. Ya. Dari yang 7.000, 8.000 sampai 15.000 ya. Belum yang Starling. Ya. Di alun-alun ada Starling nungguin, di pinggir jalan ada Starling nungguin ya. Tapi kalau anak muda sih jarang ya, Starling kan nggak ribet ya. Mereka bawa kopi kemasan, udahlah manis, dingin, ya kan, manisnya udah nggak jelas, kopinya juga nggak jelas kan. Kalau yang yang keliling itu kan mereka nggak bawa coffee maker kan, adanya yang dingin semua. Itu gimana nggak karu-karuan perut. Kopi itu kan diuretik dan asam. Rasanya asam kan, makanya kalau kita habis nelen kopi di mulut itu suka ada rasa asam. Ya, apalagi yang Arabica katanya ya lebih asam lagi. Saya bukan pencinta kopi. Itu gimana nggak jenuh perutnya. Pagi-pagi makan belum udah ngopi.
Siang-siang ngantuk, meeting, kopi. Pulang di kereta daripada ngantuk dia ngopi dulu. Makanya sekarang anak sekarang itu diabetes itu pada usia dini. Diabetes dan gagal ginjal, cuci darah itu anak-anak kecil sekarang. Anak SMP. Sedih banget ngelihat ruang HD itu isinya anak-anak kecil sekarang. Yang kebanyakan teh sisri, Just Juice, Mirinda, Oke Jelly Drink. Saya bingung juga, itu kan udah jelas membahayakan. Kenapa nggak ditutup aja sih pabriknya? Nggak usah dikasih anjuran. Lah sekarang gimana? Itu harganya gope. Ya, itu harganya gope. Anak kecil cuma dikasih jajan 1.000. Dia aus ya udah itu beli itulah. Aqua 3.000. Tes sisri gope adem, apalagi tes cekek 1.000 dingin. Tahu kan es cekek? Kalau saya ceramahnya di sini sih masih penting. Kalau saya ngisinya kayak di high school nggak ada ngerti es cekek. Kalau saya ngisinya di Al Azhar nggak ngerti es cekek. Kalau kita masih ngerti es cekek. Ya sekarang kayak kemarin yang Hari Anak Indonesia itu kan permintaan dari LSM anak-anak itu biar minuman kemasan ini dihilangkan. Dikasih cukai yang tinggi. Kalau nggak jangan sampai dijual murah deh. Coba deh kalau teh sisri segitu 20.000 nggak ada yang beli. Iya gak? HET-nya yang sekarang oke pemerintah nggak tutup, HET-nya diganti 5.000 deh 5.000. Nggak bakalan dibeli sekarang gope. Itu kan rumah saya depan SD banget kalau yang udah pernah lihat. Ya, itu setiap hari ngelihat saya kalau pas jam istirahat ke depan ngeliatin dia beli papeda, dia beli cilok. Papedanya bumbunya itu cuman garam, mecin, ya kan? Digituin, minum di sini makan papeda, di sini teh sisri. Muridnya 1.000 tuh depan rumah saya. SD-nya kecil, satu kelas itu 3. Jadi kelas 1 3, kelas 2 3 gitu kan. Kelasnya cuma ada 14. Kurang kelas karena di kampung sana sekolahan masih kurang. Itu gimana mau jadi Indonesia emas kalau jajannya masih cilok sama teh sisri? Nggak ada ceritanya Indonesia emas. Terus MBG, ada MBG-nya nggak dimakan. Saya sampai miara ayam lagi. Jadi saya terima semua limbah MBG yang dari sekolah. Buat ayam, tadinya kan saya udah nggak miara ayam. Banyak banget limbah MBG-nya. Itu saya udah dari pas anak sekolah masuk miara ayam, nggak pernah beli pakan apa-apa. MBG aja. Nggak dimakan, Bu, nggak dimakan. Rasanya anyep. Kayak makanan rumah sakit, makanan MBG itu. Itu jadi, ya begitulah. Sebenarnya juga sih bergizi, tapi masalahnya kan gini ya, selera anak itu kan tergantung orang tuanya ya. Ada yang ibunya doyan garam, jadi kalau masak nggak berasa garam, nggak berasa. Nah, yang pasti itu orang sekarang kan masak pakai mecin. Kan di MBG itu nggak boleh pakai penyedap. Nah, saya kan di rumah masak nggak pakai penyedap. Jadi kalau orang-orang pada makan ke rumah saya bilangnya kok rasanya aneh ya, jemplang. Karena saya nggak pakai mecin. Nah, anak-anak biasa makan kayak begitu, udah gitu warnanya kan pucet-pucet. Warna ngegorengnya pucet kayak gitu udah ya begitu. Jadi susah, terus kan nggak hangat kan? Masak dari jam 5 pagi kan, dia makan jam 8 pagi gitu. Jadi sebenarnya bergizi sih makanannya, tapi karena prosesnya itu jadi nyampenya ya udah. Sekarang saya tuh suka, ya Allah, kalau di sekolahan yang SDIT kan kantinnya diatur sekolah. Kantin nggak boleh jualan A, B, C. Ya kan? Nah, tapi kalau jajanan yang di stasiun Depok Lama deh, itu keluar emang ada yang sehat makanannya. Semua kan jajanannya nggak sehat. Makanya kalau sekarang rumah sakit penuh ya wajar. Tapi memang dibikin sakit kayak ya. Soalnya kalau memang pengen sehat itu nggak akan diizinin. Dulu kan saya ngewarung, Bu. Sebelum saya
terjun ke holistik, saya tuh dulu warung. Nah terus kan jualan permen nggak boleh, saya zolimin anak kecil. Ya, saya jualan minuman, akhirnya saya nggak jualan itu kan. Dan saya ngerasa berpartisipasi dalam meracunin anak Indonesia, jadi saya nggak jadi jualan. Terus akhirnya saya jualan kue. Dulu saya jualan kue. Saya bikinin makanan sehat, ya roti ya. Tapi maksudnya bukan yang pakai bahan aneh-aneh. Tapi kan tepung ternyata nggak bagus. Sekarang aja saya jualan kue aja berhenti. Karena saya pikir saya harus mengedukasi. Kalau orang beli itu karena saya pesan ini saya bikinin. Tapi saya bukan yang jualan terus-terusan. Karena kalau orang jualan terus-terusan itu bikin orang setiap hari jadi makan itu. Jadi saya ngerasa saya pengen dapat rezeki yang halal dan berkah tuh kayak gitu. Ya jadi sampai saya berhenti jualan. Dulu saya sempat jualan HNI. Saya tuh udah DC. Tapi banyak orang yang beli nggak pakai nanya. Akhirnya kan mereka salah. Nah berarti selama berarti saya sekarang hanya mau menjual sesuatu yang saya edukasi. Jadi kalau dia minum dan kenapa-napa, sepengetahuan saya, kalau dia minum terus dia beli sesuatu, terus dia kenapa-napa, tapi bukan dari saya, itu bukan salah saya. Saya ngerasa sampai segitunya. Itu karena udah paham ilmunya. Jadi begitu paham ilmunya, mau usaha aja deg-degan, Bu. Karena kalau sampai dia kenapa-napa, saya ikut bertanggung jawab. Di HNI itu edukasinya semua herbal tanpa efek samping. Kita minum zaitun tanpa dosis nggak apa-apa. Ya. Itu kan KHT-nya begitu. Solusinya seperti itu. Tapi dari awal dibilangnya seperti, tapi kan kenyataannya nggak kayak gitu. Iya, saya dapat pasien yang gagal ginjal, pasien HNI yang gagal ginjal karena kebanyakan androgapis lah, kebanyakan minumnya jeblak-jeblak begitu, gimana coba Bu? Terus-terusan, itu saya dapat banyak banget. Gitu. Jadi yang salah bukan herbalnya, yang minumnya. Karena nggak ada edukasi. Ya. Next ya, klasifikasi yang berikutnya kelenjar dan hormon ya. Diabetes tipe 1 itu autoimun. Ya, jadi jangan jangan wah saya autoimun langsung panik atau ngerasa dunia itu berakhir. Kan banyak yang kayak gitu. Karena saya dapat kayak gitu tuh banyak banget pasti yang belum tahu autoimun itu apa. Autoimun itu lebih muncul lebih dulu daripada nama-nama penyakit yang keren-keren itu. Ya, penyakit Hashimoto ya menyerang kelenjar tiroid sehingga kurang aktif. Penyakit Graves menyerang tiroid sehingga terlalu aktif ya. Jadi tiroid itu ada dua, ada hiper, ada hipo. Dua-duanya bikin sakit. Tiroid itu di sini. Nah, tiroid itu penyakit orang yang mau ngomel nggak jadi, mau ngomel nggak jadi, ditelan lagi, ngumpul di sini jadi tiroid. Kan ada orang yang nangis sampai di sininya sakit. Sakitnya tuh di sini. Karena dia mau ngomong tapi nggak jadi, akhirnya dia nangis saja. Tapi tuh unek-unek udah segede apaan tahu udah di sini. Tapi dia nggak berani ngomong. Bisa jadi kalau ngomong tertambah rame, bisa jadi kalau dia ngomong jadi panjang, akhirnya dia telan lagi, nyeseknya di sini. Nah itu tiroid. Kalau dia telan lagi nyeseknya di sini, nah itu asma, jantung. Makanya saya bilang kalau kita mau ngomel nggak jadi voice note. Ngomel aja di voice note. Jangan sampai dikirim, Bu. Kirimnya ke diri sendiri aja. Kalau kekirim alhamdulillah, kali aja dia sadar. Kirimnya status malah ya. Terus dibilang, ih kayak orang gila. Mendingan kayak orang gila, Bu, daripada gila beneran. Kalau ibu kayak orang gila ngomong sendiri begitu, ibu belum gila. Ya kan? Tapi kalau ibu pendem, ibu gila beneran. Mau pilih mana? Gila beneran apa kayak orang gila? Ya, mendingan kayak orang gila, Bu, belum gila. Kalau punya duit ke pantai, teriak di pantai. Tapi jangan pantai yang rame, Bu. Ke pantai yang sepi.
Teriak, naik gunung yang sepi, teriak dah tuh di atas. Punya duit lagi biar nggak malu, teriak-teriak ke Dufan, naik kora-kora, ya. Ada pasar malam ke rumah hantu, Bu, ya. Bisa gambar lagi, Bu. Kalau refleks kan, saya saya sama anak saya ke rumah hantu, kita refleksnya kan tangan main ya, tahu-tahu gitu pak gitu. Hantunya marah-marah kan, siapa suruh. Nah itu terapi, Bu, jadi kita bisa keluar emosinya gitu. Kalau yang apa bisa marahnya setelah bergerak, sansak, Bu, Thai boxing ya, tonjokin tuh sansak, keluar tuh emosi. Jadi kita harus cari kita itu ngebuang emosinya gimana. Setiap orang nggak sama. Ada yang nulis, ya. Itu dulu, oh mama, oh papa tahu kan? Di majalah, itu kan kisah nyata. Ya, majalah ya. Bukan hidayah ya, bukan. Ya, itu kisah-kisah nyata gitu. Jadi, nah itu kayak Habibie itu kan dia terapinya itu nulis kan? Dia nulis. Terus SBY melukis. SBY semenjak Bu Ani meninggal nggak terlalu aktif lagi di politik. Tadinya kan di politik masih gimana-gimana. Sekarang benar-benar udah dikasih ke AHY semenjak Bu Ani. Terus dia sering melukis ya. Makanya kita cari kita ngapain. Ya kalau enggak kita nggak waras, Bu. Untuk waras tuh mahal, Bu. BPJS ngantri-ngantrinya kita juga kudu piknik, Bu. BPJS itu kudu bawa bekal, Bu. Kalau kita nggak bawa bekal dari pagi sampai sore sama aja, Bu. Beli Padang 2 kali, beli kopi Indomaretnya 2 kali, lebih dari 100. Kalau saya mah daripada ngantri terus makan dan segala macam, mendingan ketahuan ke dokter swasta. Yang klinik-klinik 24 jam yang murah tuh, yang 100.000 udah mah obat, daripada pakai BPJS datang dari pagi-pagi buta pulang udah mau maghrib. Ya, gratis sih, gratis, tapi kan pegel, ya. Kudu bawa-bawa power bank, bosen kan. Ya. Jadi masalahnya banyak terapi gratis yang ibu-ibu nggak mau. Entah males, entah nggak tahu, entah ngerasa urgent. Ntar kalau tahu-tahu udah stroke baru pusing. Kalau udah tahu-tahu GERD itu udah susah. Makanya sekarang sedikit-sedikit ada emosi, rilis, sedikit ada emosi, rilis. Apalagi yang anaknya masih kecil-kecil, Bu. Kan kita nggak kepengen nungguin anak kita pakai kursi roda kan? Kita nggak kepengen ngelihat anak kita wisuda cuman lewat Zoom doang, kitanya di ruang ICU. Kan nggak mau kayak gitu. Karena umur nggak bisa dimajuin, Bu. Ya, jatah umur kita 70 ya 70, tapi sehat apa sakit itu urusan kita. Ya, kalau jatah umur kita masih sampai 70, terus kita pakai sampai sama autoimun, nggak enak, Bu. Kita pengennya jadi manula ceria bahagia. Ya, jalan-jalan sana, jalan-jalan sini, ya, update status, ya, ikut pengajian, sedepok-depok semua masjid kita datengin, ya. Hari ini pakai seragam merah, besok biru, hijau, kuning, ya, udah kayak pelangi. Senin sampai Sabtu kita ikut kajian. Kalau kita autoimun nggak bisa begitu, Bu. Dengkul kriat-kriat segala macem, ya, nggak bisa. Kemana-mana masa kudu bawa makan 2 jam sekali makan. Nah, orang yang udah gangguan itu kan dia nggak bisa. Telat sedikit mual, gemeter. Jadi dia harus bawa makan sedikit tapi makannya. Ya. Terus penyakit Addison, imun yang merusak kelenjar adrenal. Ya, tubuh lemas, kurang hormon kortisol. Next, penyakit klasifikasi autoimun berikutnya pada kulit, ya. Psoriasis, lupus, vitiligo. Vitiligo tahu kan yang belang-belang? Enggak. Kusta yang menular. Vitiligo enggak? Ya. Itu vitiligo stres juga tuh banyak. Pemphigus ya. Jadi pemphigus itu kalau vitiligo belang-belang, pemphigus itu kayak orang kena air panas, melepuh-melepuh pecah.
Itu kemarin Tasya baru aja dapat pasien begitu. Pagi datang masih normal, keluhannya demam, dehidrasi, malam diinfus, pagi-pagi bangun badannya melepuh semua di badan. Umurnya 14 tahun. Dia pemicunya, dia obesitas. 14 tahun, beratnya 96. Kan kesian anak segitu. Duduk nggak bisa, duduk pecah. Kan meletus, melendung-melendung gitu kan, kegesek dikit pecah. Terus yang berikutnya pada sistem saraf. Ya. Multiple sclerosis ya, merusak selubung pelindung saraf di otak dan di tulang belakang. Itu kalau kenanya otak sama tulang belakang efeknya ke seluruh tubuh tuh. Terus GBS ya, bukan God bless you ya, ini Guillain-Barré syndrome, merusak saraf tepi secara cepat yang berawal dari kaki lalu naik ke atas. Kalau yang tadi dari atas ke bawah, ini dari bawah ke atas. Terus Myasthenia gravis. Nah, ini kan namanya susah-susah. Biasanya dokter ya kalau didiagnosa sih pasti hasilnya kayak gini. Tapi disampaikan ke kita, ibu kena autoimun. Biar cepet. Soalnya dia kasih nama yang begini-begini susah. Susah ngingetnya, ini apaan tuh dok? Ya udah ibu autoimun. Sama kayak penyakit yang ada dispepsia, gastritis, ya, UBS segala macam. Ibu apa? Mah. Udah. Biar cepet. Ya. Oke, next ya. Ini peta emosi dasar jejak fisik khas orang marah. Nah, ibu inget nih, kalau kita ngerasa kayak begini, ya panas di kepala sama dada, terus tangan tuh udah pengen nampol aja ya, udah pengen nonjok aja tuh, itu kan ciri khas orang marah tuh. Ya, kalau perempuan udah pengen, ke anak udah pengen nyubit aja tuh, udah kan, kita nahan-nahan tuh pengen nyubit ya. Nah itu gejala khas orang marah. Ini kalau nggak dirilis, sakit pasti. Entah sakit kepala, besoknya sakit sendi. Ya, mata merah, terus kalau batuk kering. Abis marah teriak-teriak kan suaranya habis, besoknya serak. Kan orang kalau lagi marah suaranya kan sekeras apa tahu ya, teriak-teriak dan apalagi yang marah yang benar-benar udah lost control, besoknya suaranya hilang. Ya. Itu kudu dirilis ya. Dan terus ini jejak fisiknya orang takut. Ya, sensasi dingin atau gemetar di dada dan di perut. Ya. Ini kita lagi kita nggak suka sama orang apa takut sama orang ya. Lagi jalan nih happy sama temen, tahu-tahu kita ngelihat itu orang yang kita takut ya lewat. Itu tuh perut langsung, itu apa perut langsung mual itu tuh kita takut tuh. Tapi kan nggak sadar, kok perut gue jadi nggak enak ya. Kita mikirnya perutnya kenapa-napa, padahal tuh karena takut. Ya, respon freeze atau flee aktif. Freeze itu kita kalau ada apa-apa tuh diem, ya. Kalau orang bilang kesimak, ya. Ada orang kan kayak kerampokan apa kebakaran, bukannya ini malah bengong. Iya terkesima, jadi dia nge-freeze. Ya, nah kalau yang namanya katatonik, diemnya bisa 2 hari, itu katatonik. Itu orang trauma juga kayak gitu. Jadi bisa dia ngelihat apa kayak yang anak itu tuh dibunuh. Nah itu bisa jadi tuh dia diem 2 hari sebulan. Apa habis diperkosa terus dia diem. Itu tuh dia namanya bukannya diem apa, itu katatonik. Itu trauma tuh. Sakit punggung, sakit gigi, nah itu juga orang ketakutan. Kayak kita tadi nonton Susana gitu, istri saya belum bisa ini, jadi masih ada ketakutan aja gitu rasa lihat hantunya dia gitu. Lihat film setan. Bisa jadi dari kecil dulu sering ditakut-takutin setan. Enggak. Itu aja. Karena apa sih? Ngelihat. Nah, sama film apa gitu, kalau film ada gitu ya. Saya nggak bisa diam. Ikut bergerak. Gerakannya itu saya nggak bisa nonton diam gitu. Oh. Gerak kemana.
Kalau ke bioskop itu kadang diajak sama anak, Hmm. ya film-film yang itu dia nggak bisa diam. Jadi kayak bawaan nggak tenang gitu, refleks aja. Itu berarti ada trauma tuh Bu sebenarnya. Jadi kalau kita di hipnoterapi itu akan ketahuan tuh kenapa gitu. Tapi nggak pernah ada yang takut. Kayak anak kecil takut topeng, ya, ada anak kecil takut ondel-ondel. Bisa jadi dia pernah kaget. Jadi misalnya pas keluar rumah, tahu-tahu ngeliat ada ondel-ondel itu kan kaget. Nah itu kerekam banget gitu. Kan topeng, terus kalau balon itu biasanya gara-gara balon itu meledak. Jadi dia takut. Biasanya yang takut balon tuh kayak gitu. Jadi ya itu memang harus dirilis. Itu kan jatuhnya jadi kayak fobia kan, gitu. Nah kalau takut setan itu kita ini Bu, kita tulis. Setan tuh sebenarnya apa? Jadi biar masuk ke logika kita. Itu kan kalau kayak gitu logika kita tumpul Bu. Logika apa? Kalau kita lagi kayak gitu logikanya jadi mati, nggak bisa berpikir. Nggak ada orang mati dimakan setan Bu. Kalau orang mati diterkam macan ada. Belum ada orang mati diterkam setan. Masih kecil itu kalau dia debong gitu ya. Tapi pas sekarang kenal dua orang tua udah meninggal biasa aja. Dulu gedebong pisang takut. Takut itu karena apa? Karena dipakai buat mandiin. Sekarang orang mandiin nggak ada yang pakai gedebong pisang. Pohon pisangnya udah nggak ada Bu, susah. Sama aja kan orang meninggal. Ya, karena kan logikanya udah main. Nah, Setelah orang tua meninggal ya, itu udah nggak takut. Ya karena juga logikanya udah bermain Bu. Nah, syaratnya biar kita nggak takut gedebong pisang, kita belajar mandiin mayit Bu. Ikut janais otomatis jadi hilang. Adalah kuburan sekarang nggak serem Bu, buat banyak tukang dagang, banyak orang main. Mana ada kuburan dulu yang namanya kuburan serem, bau kembang. Nah, sekarang enggak, ada tukang sate di situ ya bau sate. Namanya kalau masih epilepsi itu keturunan atau ada sendiri? Ada keturunan, ada juga yang ada sendiri. Ya, sebagian besar memang keturunan, tapi bisa juga karena anak-anak yang autis, anak-anak yang IQ di bawah itu pasti gampang kejang. Kenapa dia gampang kejang? Karena kan dia sistemnya tidak sempurna. Sistem tubuhnya itu nggak selesai. Jadi anak-anak yang sakit autis, anak-anak yang sakit, yang keterbelakangan mental itu sistemnya memang nggak sempurna. Jadi nggak 100%. Jadi kayak misalnya kenapa dia alergi, sistem pencernaannya bermasalah. Makanya hampir 99% anak autis itu alergi gitu. Terus mereka gampang sesek ya, gampang sakit karena sistem dia nggak sempurna. Nah dia kejang itu karena kan dia ini sensor tubuhnya untuk ngatur panas dinginnya tuh nggak main gitu. Terus kalau yang orang hidrosefalus, mikrosefali itu juga kan gampang kejang karena kan cairannya juga nggak lancar di situ. Jadi begitu ada sumbatan dia kejang, begitu ada sumbatan dia kejang. Orang spina bifida itu kan tulang belakangnya nggak nutup gitu. Itu kalau sama anak nggak, kalau sama orang dewasa gimana? Apa? Yang tadi epilepsi. Sama aja Bu, kejang. Nah kejang itu kan dua ya, ada kejang ayan. Ya, kalau kejang ayan itu epilepsi kan, itu kan tanpa pemicu. Ya, kalau orang dulu kan orang kejang nggak boleh lihat air, ya kan kalau ngeliat air dia kejang gitu ya. Nah, tapi kan bisa jadi terutama sih anak autis itu dia tanpa pemicu pun kejang. Jadi saya ada satu pasien yang autis yang sangat parah, dia kena cerebral palsy tapi udah 13 tahun, itu satu hari itu 40 kali kejang. Jadi dia serba dikasih obatnya biar berkurang, dikasih antidepresan tapi jadi tidur mulu. Kalau nggak tidur kejang pilihannya gitu. Itu satu hari 40 kali kejang tuh udah mendingan. Tadinya benar-benar kejang. Kasihan memang, dan umurnya panjang itu sampai 16 tahun. Alhamdulillah banget. Orang tuanya kan kebayang ya. Jadi makanya kita kalau dapat anak nakal doang Bu, alhamdulillah badannya masih sehat. Ya,
syukur kita aja yang masih kurang ya. Kemarin saya dapat satu ibu-ibu curhat ya, seolah-olah itu anaknya yang paling nakal sedunia. Saya bilang semua orang tua itu ngerasa anaknya paling nakal ya. Coba main-main ke rumah sakit. Saya bilang gitu, main-main ke rumah sakit anak ya, ngelihat anak yang begitu-begitu kita ngerasa anak kita paling ganteng, Bu. Ya. Anak kita udah paling ganteng, udah paling cakep, paling sempurna. Coba main-main ke rumah sakit deh yang kayak gitu, ya. Jadi kayak kemarin tuh dia ngeluh anaknya udah lulus sekolah, nggak mau keluar, nggak mau kerja, apa namanya main handphone doang. Laki kan kata, kena dibawa ke psikolog. Emang saya pengen nyakitin ibu. Semakin ibu dan ayah saya stres sama saya, semakin puas saya. Gitu. Karena dia dari kecilnya ibunya sama bapaknya ngomelnya mulutnya nggak disaring. Ya sekarang terakumulasi. Terus tega kayak kemarin tuh. Saya tinggalin anak saya, listrik mati, beras nggak ada, biarin dia ngerasain kalau nggak ada ibunya, kelaparan, nggak ada lampu. Kok tega sih? Terus saya bilang jangan suka ngucap yang jelek ke anak-anak. Anak-anaknya kenapa-napa yang pusing siapa? Kan kita juga. Gitu. Nah itu dia belum ada di tahapan itu. Dia pengennya anaknya sadar. Yang dibawa ke psikiater, anaknya aja. Saya bilang kamu yang dibawa ke psikiater, orang kamu yang sakit. Gitu. Dia nggak terima. Ya mungkin karena ke saya kan jadinya kayak temen ya, tapi dia nggak terima. Jadi kalau misalnya ngelihat anak-anak begini begitu, udah syukurin aja. Pasti ada kelebihannya. Doain. Jadi semakin kitanya ngedoain, sakitnya nggak seberapa, Bu. Tapi kalau ya Allah anak saya kenapa begini banget ya, temennya udah pada begini-begini. Ngelihatnya jangan temennya yang bener aja, Bu. Ngelihat temennya yang nggak bener. Ya masih mending tuh anak masih di rumah doang. Coba kalau nggak jelas dia di mana dia ngapa-ngapain kan kita malah deg-degan, malah takut. Jadi ya apa ya? Sebenarnya masalah hidup kita itu karena kita ngeresponnya aja yang nggak bener. Responnya negatif, jadinya jadi masalah. Coba ngeresponnya positif, jadinya kita positif gitu. Terus yang berikutnya jejak fisik yang sedih ya, sensasi berat di dada, bahu dan lengan. Ya. Tubuh menurunkan aktivitas dan menarik diri. Makanya orang sedih itu pasti mager. Orang sedih itu biasanya depresi. Kalau orang marah stres. Hiperaktif jatuhnya. Kalau orang sedih itu jatuhnya jadi hipoaktif, menarik diri dari lingkungan. Ya. Terus gangguan pernafasan. Imunitas turun, sakit telinga. Jadi kalau ada masalah sama pernafasan, coba kita sedih apa enggak? Kita nggak terima apa enggak? Biasanya kecewa, Bu. Ya, kecewa yang menumpuk. Ya misalnya ya, ada yang suaminya selingkuh tapi tidak bisa bercerai. Akhirnya kan bertahan sakit, berpisah sulit. Nah itu jadinya kan kayak begitu tuh. Jadinya dipendam gitu. Mau cerai nggak bisa, tapi dia nggak terima gitu ya, dia kecewa ya kan apa? Makanya kalau ada perselingkuhan itu traumanya panjang, nggak bisa sebentar. Itu dan biasanya ntar terakumulasinya meledaknya setelah sekian tahun, bukannya baru ya. Awal-awal kan dia masih bisa nahan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang tidak bercerai karena suaminya selingkuh dan mencoba berdamai tapi dia tidak berdamai, itu tuh harus ditanganin psikiater loh. Karena dia nyimpen. Terus yang berikutnya jejak fisik khas pura-pura, denial ya. Orang kan nggak pernah ngaku, enggak, gue mah enggak, gue nggak NPD, enggak. Mana ada orang NPD ngaku ya, mana ada orang stres ngaku kan gitu ya. Sensasi berat di pundak sampai belikat, sakit tenggorokan, kebingungan,
merasa tidak nyaman. Kebingungan tuh linglung ya. Merasa tidak aman karena kebanyakan orang yang pura-pura atau orang yang menyangkal itu jadi banyak bohong. Semakin dia banyak bohong, otomatis dia jadi nggak aman, nggak nyangkal, ya nggak tenang lah. Ya. Terus jejak fisik khas orang bahagia yang nextnya. Ya. Ya kalau bahagia mah gitu, hangat, ringan, seluruh tubuh, dada plong, sistem saraf kondisi tenang ya. Ya ini sudah jelas tapi jarang. Coba dihitung hari kita 365 hari dalam 1 tahun, berapa kali kita merasa begini dalam hari-hari kita? Pasti lebih banyakkan yang tadi. Ya, nggak apa-apa Bu, lebih banyak yang sebelum-sebelum ini nggak apa-apa, yang penting dirilis. Itu namanya hidup. Hidup itu kan tempatnya kerja keras, tempatnya capek, tempatnya susah. Kalau mau yang istirahat kan kita itu, Muslim itu nggak ada istirahat kecuali di jannah nanti. Istirahatnya Muslim itu di surga, ini emang tempatnya berjuang gitu. Yang penting kita bisa ngerilis. Ya. Orang nggak punya duit itu nggak masalah Bu, kalau dia nggak banyak keinginan. Ya kan, dia duitnya nggak ada, tapi dia nggak pengen ini, nggak kepengen itu, aman Bu. Ya, orang duitnya banyak tapi kepengenannya banyak kan nggak cukup jadinya. Tuh, jadi nggak masalah kita punya masalah, nggak ada orang hidup nggak ada masalah. Yang penting gimana kita ngerespon masalah kita. Ya. Belajarnya kemana? Nah itu tazkiyatun nafs, bukan jatahnya saya, bukan jatahnya di holistik. Nah yang 3 minggu yang di lain minggu ini holistik. Ya. Nah kalau tazkiyatun nafs, fikih, nah itu ustazah-ustazah yang lain. Ya. Oke, kesimpulannya, next. Tubuh tuh nggak pernah bohong, yang bohong mulut kita ya Bu. Emosi bukan sekedar aktivitas otak, dia adalah respon nyata sistem saraf yang mempengaruhi seluruh tubuh. Ya, penelitian dari Aalto University membuktikan setiap emosi memiliki peta fisik unik di tubuh manusia. Ini ada tuh peta emosi di badan, diagramnya. Gangguan emosi yang tidak direspon dapat menyamar menjadi gejala fisik nyata, dari nyeri kronis hingga gangguan organ. Ya. Next. Tubuhmu mengingat ya, tubuh nggak lupa. Dia menyimpan setiap luka emosional yang belum selesai, menunggu waktu yang tepat. Ya, dan banyak orang yang bawa luka itu sampai mati, Bu. Ya, orang mati yang matanya nggak merem itu belum rilis itu. Matanya nggak rapet, ya dia belum ikhlas ninggalin dunia karena urusannya masih banyak. Tubuh menyimpan pengalaman emosional yang belum selesai bukan karena tubuh melawan, tapi tubuh berusaha melindungi kita. Karena kalau nggak digituin bisa jadi lebih parah. Jadi tubuh kita tuh cerdas. Tubuh itu tahu mana emosi yang dilepas, mana yang enggak, mana ingatan yang harus diingat, mana ingatan yang bisa jadi kita lupa itu memang tubuh bikin kita lupa, biar karena kalau kita nginget bisa jadi kita sakit gitu. Dan sampai luka itu diproses dengan aman, tubuh akan terus mengingat apa yang pikiranmu berusaha lupakan. Ya. Jadi itu kajiannya pas jam 11. Ya, kita tutup sama kalau kita kasih tanya jawab tuh masih ada 5 menit. Gitu. Ya Bu, saya mau nanya, apa yang menyebabkan kalau menangis kita jadi mual gitu? Ibu kalau nangis mual? Enggak, saya pernah ngalamin teman meninggal tiba-tiba. Saya kan panik, saya nangis tapi mual. Nah itu sedihnya sama stres, tertekan, karena ke perut jatuhnya. Tapi kalau misalnya sedihnya misalnya jadi pengen ke kamar mandi, jadi mules-mules, nah itu sama takut. Gitu. Iya, berarti kan ini kan orang yang dekat kan.
Kalau nggak mungkin kita orang nggak kenal gitu. Jadi sekarang gini, kita rakyat Indonesia, tapi kita dapat kabar presiden kita meninggal, nggak stres Bu? Mau kata dia presiden gitu ya? Ya, tapi kalau misalnya orang tua kita bukan presiden, bukan apa, meninggal, kita kepikiran. Karena ada orang tua meninggal itu nggak move on sampai setahun, 2 tahun yang nggak siap ditinggal orang tua. Nah, semakin dekat ikatan dan apa yang munculnya. Jadi, misalnya orang ini pendukung kita, maksudnya tempat kita cerita, tempat kita ngadu. Nah, kita kehilangan itu kan berarti emosi yang ada jadi takut. Ya, kayak istri yang ditinggal suami stres ya, bisa jadi ini suaminya benar-benar tempat dia bergantung ya, tempat ya dari nafkah, pelindung segala macam. Bagaimana nggak stres? Untuk dia bisa ikhlas itu kan susah. Nah, itu kan dia kan jadi sakit. Itu kan bukan sakit. Ya sakitnya itu karena dia kepikiran. Ya orang cuma bilang sabar, ya gue tahu sabar apaan lagi, tapi masalahnya kan bayaran nggak nunggu sabar, tapi kan masalahnya makan sehari 3 kali nggak pakai sabar, gitu. Itu kan jadi harus kalau mau ngasih omongan ke yang orang sakit ini juga hati-hati ya, karena kan dia logikanya udah mati ya. Kalau orang-orang stres ini logikanya udah berpikirnya udah terbalik ya. Bisa jadi kalimat kita itu justru jadi kayak seolah-olah menyerang. Hati-hati ya. Kalau dia cuma sekedar ya sedih gitu ya. Tapi kalau dia udah stres, kalau kita nggak bisa ngomong mendingan diem deh. Karena bisa jadi itu kalimat masuknya karena takutnya dia udah masuk ke delusi kan. Begitu dia masuk ke delusi, kalimat itu seperti menyerang dan segala macam. Jadi balik lagi ya, jangan remehin orang stres, jangan remehi orang depresi, jangan remehi orang dengan gangguan mental ya, karena kita nggak tahu apa yang dia jalanin, apa yang dia hadapin, apa yang terjadi sama pola pikirnya, ketakutan apa yang ada di dia, jadi kita nggak bisa remehin. Sebelum belajar ini juga saya ngerasa orang stres begitu-gitu amat ya gitu ya, tapi memang saya ngerasa kemarin anak saya hilang 3 hari, itu hidup saya udah nggak karu-karuan rasanya. Itu segitu saya dengan istighfar ya, suruh sholat nggak bisa Bu. Allahu Akbar kebayang anak, Allahu Akbar dia makan apa segala macam. Katanya kan kalau lagi stres itu ingat Allah, iya ingat, tapi Allahnya sebentar, yang lainnya lebih banyak. Susah Bu, susah. Dibilang sabar susah. Makanya kalimat-kalimat yang kayak gitu mendingan nggak usah diomongin, ditemenin aja. Ditemenin, dipeluk, karena di masa dia lagi benar-benar saat terganggu, logika apapun belum bisa masuk. Dia masih harus nuntasin sedihnya dulu, biar dia puas tangisnya dulu, dia puas meratap dan apa segala macam. Setelah itu, karena diajak ngomong juga percuma lagi kayak begitu mah. Makanya sama anak kecil lagi tantrum, antepin aja dulu. Ntar begitu dia udah capek, baru dibujuk. Jangan baru tantrum dibujuk. Tantrumnya kelamaan. Kasih batas waktu Bu. Tadi juga capek sih Bu. Tantrum nggak kelar karena dijeda. Harusnya jangan dijeda, antep aja. Sekarang dia teriak-teriak, sanggup berapa lama sih dia teriak-teriak, sakit tenggorokannya. Dia nggak tuntas, jadinya nggak kelar-kelar. Coba antep aja dulu. Kasih ruangan buat tantrum. Misalnya mau ya udah sok guling-gulingan ya. Tapi jangan ke sebelah situ, ntar ketiban galon. Omongin dia denger Bu, dia denger. Dia juga ntar pasti begini-begini tapi sambil guling. Saya pernah ikut kelas IBK kan. Jadi itu saya ngeliatin cara nanganin tantrum itu. Jadi tetap kita ngomong itu tanpa emosi. Jadi kalau kita ngomongin anak tantrum, kitanya tuh harus sedatar mungkin. Jadi jangan terus teriak-teriak ya terus itu. Itu. Jadi kan ada trik-triknya nanganin anak tantrum. Gitu. Teorinya gampang Bu, ngejalaninnya pas anak tantrum susah Bu. Ya. Kalau dulu itu masih remaja itu kan kurang tentang keringat itu bukan keringat. Justru tidak punya keringat dulu zaman dulu. Tapi kenapa karena menopause itu makin kesini makin lurus itu makin banyak keringat. Apakah termasuk salah satu autoimun kan berlebih, terus gimana cara menyebab dan makanan atau memang kayak
menopause itu efek. Tiba-tiba nggak cuaca dingin pun berhenti. Ini itu harus dicari dulu penyebab keringatnya. Jadi kan keringat itu kan masuknya sistem sekresi, pembuangan kan. Ya, jadi pembuangan itu kan lewat keringat, lewat urin, lewat feses ya. Nah, ini yang bertanggung jawab kan organnya paru dan ginjal. Nah, kalau misalnya karena sistem sekresi, ya penyebabnya dari sistem sekresi, berarti paru dan ginjal. Tapi kalau misalnya menopause itu hormon. Itu hormon. Nah, itu yang harus dicari tahu dulu. Terus gini, ada orang gini, yang mudah berkeringat ada yang enggak. Ya, itu kelenjar keringat orang kan beda-beda. Ya, golongan darah juga menentukan, apa yang dia makan juga menentukan. Ya, orang yang enggak doyan pedas, ya, otomatis dia karena dia makannya adem-adem, anyep-anyep, dia enggak akan berkeringat. Tapi kalau dia makan banyak rempah, ya, rempah itu kan dia akan membuka pori. Nah, tapi kalau orang yang makannya anyep-anyepan, dia gimana porinya ngebuka, nggak akan keringat. Terus orang yang kurang aktivitas, ya, otomatis dia tidak akan berkeringat. Nah, kalau sekarang misalnya Bu Yola lebih banyak berkeringat, mungkin makannya udah berubah sama yang zaman dulu. Terus banyak aktivitas di luar, mungkin ya, terus bisa jadi karena usia hormon. Gitu ya, jadi kita tahu penyebabnya, kita baru bisa tahu apa yang harus dilakukan. Sebelum kita tahu penyebabnya nggak bisa gitu. Nah, kalau misalnya makanya kalau menopause itu ya disiapinnya itu dari usia 30. Jadi kalau misalnya sekarang kita udah usia 50, paling kan kita 5 tahun lagi nih kita mepet kejar tayang. Nah, yang pasti itu yang harus disiapkan adalah fisik, olahraga, otot dan segala macam. Begitu olahraganya benar, ya, sistem hormonnya akan benar. Nah, nanti kita akan ngebahas itu tuh, tentang pentingnya ngejaga otot untuk kesehatan semuanya gitu, ya. Jadi ngaruh banget. Jadi kalau kita kayak sekarang ini, kita lihat di luar negeri itu tingkat melahirkan sesar sangat rendah. Ya, di Indonesia yang tingkat melahirkan sesar tuh tinggi, di luar negeri itu sangat rendah ya, karena orang luar negeri itu sadar olahraga, ya, mereka olahraga. Lihat tuh Alisa, ya, Nikita Willy, ya, mereka hamil tuh tetap angkat beban, ya, kita cuma angkat beban hidup, jadi susah, gitu. Jadi kita tuh takut banget olahraga gitu. Sebenarnya kenapa kita takut olahraga? Karena kita olahraganya nggak pakai ilmu. Kita olahraganya ikut-ikutan, lagi ngetren ini, ikut ini, lagi ngetren itu, ikut ini gitu. Jadinya susah gitu. Ya, jadi kalau menopause persiapannya itu ya dari 10 tahun sebelumnya gitu. Kalau cuman sekarang ya nggak terlambat sih, kita harus kejar tayang. Sanggup nggak kita punya frekuensi olahraga sehari seminggu 6 kali? Kan nggak sanggup. Kalau kita lakukan dari muda seminggu 3 kali konsisten, insya Allah yang namanya hot flash dan segala macam itu tidak akan muncul. Muncul karena hormon kita nggak seimbang. Hormon kita nggak seimbang kenapa? Karena pola makan, pola hidup kita berantakan gitu. Oke, ada lagi? Udah cukup Bu, saya kembalikannya sudah selesai. Mohon kalau ada salah-salah kata mohon maaf ya, tujuannya memang biar agak tersinggung, biar berpikir. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.